kamu bilang, aku akan dilatih menjadi gadis penurut. Itu dia, itu dia, itu dia, anakku yang baik, Arion. Kau juga bilang, aku wanita busuk, sampai ke akar-akarnya. Tepat sekali, bukan hanya itu. Oh, benarkah? Bawa dia masuk. Ini suami keempatku. Menurutmu dia kuat? Aku Bond, James Bond. Aku melakukan perjalanan ke zaman tahta terpecah, tempat yang paling absurd dan kelam, untuk bertahan hidup. Aku menjadi suami numpang, putri keenam dari keluarga Thorne yang dulunya jaya. Dan wanita ini, Jasira Hila. Mulai tahun baru, dia menikahi pria, dan dalam setengah tahun, dia sudah menikahi 4. Dan keempat pria tanpa terkecuali, semuanya dikebiri lalu dibunuh olehnya. Dan aku adalah yang kelima. Semua ini dimulai tadi malam, saat aku pertama kali tiba di sini. Tunggu. Hadirin sekalian, mundur, aku akan menyerah. Ayah, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan buka celanamu. Anakku, kau sudah dewasa, kau seharusnya benar-benar memikirkan masa depan. Oh, kau sangat tampan. Aku akan ajari kau lebih banyak tentang seni menjadi luwes dan mudah beradaptasi. Bukankah itu akan membuatmu siap menjalani hidup? Budaya duniaku yang lama ternyata telah mencapai kerajaan wibawa. Dunia ini terlalu gila. Ayah, aku tidak suka pria, aku suka wanita. Aku suka wanita cantik. Aku juga suka wanita. Ini saling menguntungkan. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan menempuh jalan itu. Ayah, kumohon, lepaskan aku saja. Maksudmu ayah menyulitkan? Keluarga kita menjadi kaya dari kasino. Kita punya musuh di mana-mana. Ayah nyaris tidak bisa bertahan. Beberapa hari lalu, kau diburu. Dan Empire mati. Kau tidak punya keahlian. Jika kau tidak menikahi seorang pria, siapa yang akan melindungimu? Ini juga usaha tulus ayah. Tidak, itu tidak benar. Di seluruh kota pusaka, apakah Pak Tua Valerius satu-satunya yang bisa melindungiku? Bagaimana dengan yang lain? Bukankah ada wanita muda dan cantik dan muda? Wanita Penselon? Jika ada wanita seperti itu, ayah pasti menginginkannya. Apakah akan jadi giliranmu? Oh, kau menyebut sebenarnya ada. Menikahlah. Selama dia seorang wanita, aku akan menikahinya, bahkan jika dia jelek. Tidak, dia tidak jelek. Dan dia sungguh kecantikan nomor 1 di kota pusaka. Hanya saja reputasinya sudah mendahuluinya. Ayah masih sedikit khawatir. Setuju saja dulu untuk melewati ini. Reputasi Terkenal Burek APA? Itu fitnah terhadap tunanganku, terhadap dewiku, fitnah terang-terangan. Baiklah, kau benar-benar ingin menikahi Kirana? Kirana? Ya. Ternyata dia, iblis wanita nomor 1 legendaris dari kerajaan wibawa. SI Maniac Terkenal Kijong. Sepertinya kau masih lebih suka tipe Pak Tua Valerius. Tidak, sama sekali tidak. Ayah, kau tidak tahu. Anakmu ini sebenarnya menyukai wanita jahat. Semakin aneh dia, semakin aku menyukainya. Kumohon, kau harus menikahiku dengan Kirana. Aku, Arion, tidak akan menikahi siapapun kecuali Kirana. Baiklah, itu sudah cukup menyimpang. Ayahmu akan pergi ke keluarga Thorne untuk melamarmu. Baiklah. Tapi Kirana mungkin belum tentu menikahimu. Aku harus menggunakan sedikit psikologi terbalik padanya. Gunakan psikologi terbalik apapun yang kau mau. Selama dia bersedia menikahiku, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, kau sudah mengatakannya. MHM. Tuan, Anda baik-baik saja? Menyakir. Saat aku melihat seorang pria, aku ingin muntah. Apa yang lakukan? Mengapa kau berdiri begitu jauh dariku? Tuan, sekarang, dengarkan. Kumpulkan orang-orang dari kasino, pergi ke gerbang keluarga Thorne, dan umumkan dengan lantang bahwa putraku akan menjadi suami numpang Kirana. Dan terlebih lagi, dia akan melatih Kirana menjadi gadis penurut. Dan pastikan seseorang menyanyikan ini dengan lantang. Si Jalang telah dijinakkan. Si Jalang akan menggonggong. Saat Arion mendengarnya, dia hanya tertawa. Dia tertawa sampai tertidur. Baik, apakah ini psikologi terbalikmu yang sialan? Apa kau mencoba membuatku terbunuh? Oh, ayolah. Tenongloh. Nok, pantatmu aman. Apa lagi yang penting? Paling-paling. Kau hanya akan menderita sedikit. Kau menyebut itu penderitaan sedikit. Arion, apakah kau ingin mendengar apa gadis penurutmu? Wanita busukmu terdengar seperti? Gak. Hehehe. Sesuai dugaan wanita tercantik di kota pusaka, dia hampir seperti Lupakan saja. Pada titik mengeluh lagi tidak ada gunanya. Aku hanya bisa menelan ludah. Takdirku adalah milik sendiri. You can takdir langit. Ya, aku mengatakannya. Seperti yang diharapkan dari wanita tercantik kota pusaka. Jika kau jelek, aku bahkan tidak akan repot-repot melatihmu. Bagus, keras dan penuh semangat. Kau punya mata keranjang, sama seperti anakku. Beraninya kau. Tinggalkan hadiah petunangan. Ikat Arion dan bawa dia pergi. Buddy, Beijing Gan. Jika aku ingin bertahan di tempat ini, jika aku ingin Kirana tidak membunuhku, aku harus menunjukkan nilaiku.
Tunggus Adventure. Kenangan pemilik asli ini tidak cocok sama sekali dengan sejarah yang kupelajari. Tentang ini, si tua brengsek Sima itu menjadi kaisar pendiri kerajaan Wibawa dan hidup sampai 101 tahun. Perang 8 pangeran terjadi 10 tahun terlalu dini dan era Yongkang dan Jiading 7 tahun lebih awal. APA. Semua omong kosong ini bukan mulai dengan mode neraka? Sayang, kau di sini untuk menyempurnakan pernikahan? Jika demikian, kau tidak perlu membawa baju banyak orang. Aku malu. Camarilla. Lebih dekat. Kirana, kau membutuhkanku, dan aku benar-benar dibutuhkan. Kenapa aku membutuhkanmu? Kau adalah putri ke-6 keluarga Wijaya, tapi kau lahir dari selir. Ibumu adalah seorang selir, dan telah meninggal 10 tahun lalu. Seharusnya, dengan statusmu yang rendah, kau seharusnya diusir dari keluarga Wijaya untuk memulai rumah tanggamu sendiri. Tapi kau punya halamanmu sendiri. Kau terkenal Furik, dan ITU. Sangat buruk bagi reputasi keluarga Wijaya, namun kau ditoleransi. Ini berarti kau memiliki nilai yang tidak diketahui orang luar. Nilai yang membuat Bapak Wijaya mentoleransimu. Dapat kesempatan. Teruslah bicara. Kau bukan wanita gila, kau cerdas. Tapi mengapa seseorang yang begitu cerdas terus memfitnah dirinya sendiri? Kenapa terus menikahi pria? Pasti ada alasannya. Kemungkinan besar terkait dengan pernikahan. Bagaimanapun, kau sangat cantik. Vegeta cantik, bukan? Fakta bahwa kau mengetahui ini, berarti benda itu bisa tetap ada. Kalian semua boleh pergi sekarang. Baik. Baik. Keluargamu sedang diburu oleh musuh, dan kau menginginkan perlindunganku. Tapi aku tidak mudah dimanfaatkan. Kata-katamu barusan bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkanmu dari bahaya. Jika aku tidak salah, yang kau lawan pasti terkait dengan pernikahan. Kau telah menikahi pria, lalu membunuh mereka. Itu karena latar belakang mereka terlalu rumit, dan kau harus bertindak melawan mereka. Yang kau butuhkan adalah kambing hitam, bukan seseorang dengan motif tersembunyi. Dan aku adalah orang itu, Kau Melandanjiku, dan aku akan menjadi kambing hitammu. Ini saling menguntungkan. 3 hari lalu, kau sedang diburu, Dan Hampermati. Ayahmu menghubungiku, berharap aku melindungimu. Dia pria yang cerdas, dia memahami banyak hal tentangku. Tapi kau mungkin tidak mengerti. Jadi syarat yang kuberikan padanya adalah mengirimmu ke sini, tanpa sepengetahuanmu. Jika kau bisa lulus ujian, maka mungkin kau adalah kambing hitam yang berkualitas. Aku akan melepaskan. Astaga. Itu pengaturan ayah. Cinta ayah itu seperti gunung, tapi kau benar-benar membuatku tertipu. Lalu, jika boleh saya bertanya dengan rendah, bagaimana jika aku tidak lulus ujian? Aku akan menjebiri kau. Kau hanya harus pergi, melayani Bapak Wibowo. Jadi, apakah aku sudah lulus ujian sekarang? Jadi sekarang aku pria pilihanmu? Apa kau benar-benar ingin menghamiliku? Kau tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhmu setelah itu? Aku sama sekali tidak takut. Aku kuat. Benarkah begitu, Tuan Kuat? Ampunilah aku, pahlawan hebat. Kau punya nyali juga ya? Bahkan Kirana, wanita gila itu, kau berani tidur dengannya? Tidak, kau. Nah, sungguh pemandangan yang indah. Begitu indah hingga membuat bulan malu. Gadis cantik yang mempesona. Hahaha. Bolehkah aku bertanya, Nona muda, siapa namamu? Aku Dewi. Seorang pembunuh dari kultus bayangan. Seorang pembunuh? Saya adalah Dewi. Seorang pembunuh dari kultus bayangan. Seorang pembunuh. Serahkan peta harta karun itu sekarang. Jika kau hanya bersikap baik, aku bisa mengampuni nyawa dan membiarkanmu menciumku. Peta harta karun itu. Anakku, musu-musu kita tidak menggiring. Begitu banyak pembunuh belakangan ini. Ayahmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau begitu, bertahanlah sedikit lebih lama. Biarkan aku selesai. Tapi ayah sudah menyebarkan kabar ke seluruh dunia bahwa keluarga kita punya harta karun. Dengan begini, bahkan jika seorang pembunuh berhasil, mereka tidak akan membunuh kita berdua sekaligus. Ini memberi kita ruang untuk bermanuver. Rencana macam apa itu, ayah? Bagaimana kita bisa hidup dengan damai? Kita bahkan belum menyingkirkan pembunuh musuh lama kita. Dan sekarang kau telah menarik pembunuh kultus juga. Sebenarnya, aku memang punya peta harta karun itu. Tapi peta harta karun itu selalu bersama ayahku. Jadi maksudmu, membunuhmu, tidak akan menjadi kerugian? Tujuannya begitu jelas, tidak bisa menipunya sama sekali. Sepertinya aku harus menggunakan trik itu. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi kultusmu yang termasyur. Aku dengan sukarela ingin bergabung dengan kultusmu, dan untuk kultusmu, aku akan berusaha sekuat tenaga. Sampai napas terakhir. Kau adalah benar-benar menarik. Aku memang punya peta harta karun itu, tapi jika aku memberikannya padamu sekarang, bukankah aku akan menjadi domba yang siap disembelih? Jika tidak, kau tetap akan menjadi domba yang siap disembelih, bukankah begitu? Ayolah, panah aku. Biarkan aku dan peta harta karun itu terkubur bersama di bawah tanah. Ayolah, panah aku. Hahaha. Tuan. Mengapa Vegeta galak? Semuanya bisa dinegosiasikan. Negosiasi? Baiklah kalau begitu. Situasiku saat kau sudah melihatnya. Musuh di mana-mana, pembunuh di mana-mana. Jika kau ingin peta harta karun itu, baiklah. Kau harus melindungiku dulu. Hahaha.
Aku melindungimu, aku datang untuk membunuhmu. Bagaimana aku bisa melindungimu? Aku memberimu harta, kau lindungi keselamatanku. Kesepakatan yang adil. Penyihir ini tidak bisa dianggap enteng, tapi istriku, Kirana, juga seorang gila. Hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah membuat mereka saling mengunci, menciptakan lindung nilai risiko. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Itu masuk akal. Jadi, apa batas waktunya? 6 bulan, kau melanjutku selama 6 bulan, dan aku akan memberimu peta harta karun itu. 6 bulan? Tidak mungkin. Sudah berapa lama kau mencari harta karun itu kalau begitu? 16 tahun. Ayolah, kau sudah menunggu 16 tahun. Jadi mengapa kau tidak bisa menunggu 6 bulan terakhir? 6 bulan? Ayolah. Tuan, sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu neraka. Dia setuju. Rintangan ini terata dan sekarang aku punya pengawal pembunuh yang cantik. Memang benar. Langit tidak pernah menyetap senua jalan kaluar. Jadi, sekarang setelah aku aman, bisakah aku akhirnya? Apa yang baru saja kau katakan? Jika aku memberimu peta harta karun itu, kau akan apa? Mengampuni nyawa Bukan bagian itu. Bagian selanjutnya. dan membiarkanmu. Menciumku. Dan membuatmu menciumku. Itu adalah ciuman pertamaku yang sialan. Prejudice sensitive? Aku percaya padamu, CAPI. Ini juga ciuman pertamaku. Jadi, kita berdua tidak ada yang rugi. Kau hanya mengoceh omong kosong belaka. Aku sudah menyelidiki dengan saksama. Kau mulai saat berusia 12 tahun mengunjungi rumah hiburan. Jua Palace, waktu itu saat aku berumur 12, aku pergi dengan ayahku. Dia membuatku melindunginya. Kalau tidak, pada usia 12. Apa kau pikir aku punya kemampuan? Hahaha. Maafkan aku. Saat aku melihat wanita secantik Dan Minawan itu, aku jadi bersemangat. Dewey, tolong duduk. Duduklah. Lihat, situasi kita sedang tidak baik sekarang. Kita perlu bekerja sama. Tidak ada kerjasama. Aku hanya menginginkan peta harta karun itu. Guruku sudah mencarinya. Lebih dari 1 dekade. Benar. Tapi kau berjanji padaku untuk melindungiku selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini, kau tidak bisa hanya berdiam diri, kan? Kultus bayangan juga perlu berkembang. Hahaha, bagaimana kalau begini? Kau bantu aku di dalam keluarga Thor untuk mengamankan sumber daya, dan aku akan menggunakan sumber daya keluarga Thorne untuk membantumu mengembangkan kultus bayangan. Ini juga saling menguntungkan, kan? Kenapa aku menambahkan juga? Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Bekerja sama denganmu. Itu mungkin saja. Tapi kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kau akan mendapatkan sumber daya? Lagi pula, aku tidak punya apa-apa untuk membantu. Yang kumiliki hanyalah kemampuan seni bela diriku. Seni bela diri? Seni bela diri macam APA? Hei, apa kau punya seni bela diri? Peningkat kekuatan, kau bisa mengajarkannya padaku. Setelah aku mempelajarinya, sumber daya keluarga Thorne akan jadi milikku, dan aku bisa menggunakannya untuk membantumu mengembangkan kultus bayangan. Hahaha. Saat kau bilang kau mengagumi kultus bayangan, aku benar-benar tidak percaya padamu. Tapi sekarang aku agak percaya. Tapi Kira bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Mereka yang tidak benar-benar mengenalnya, mengira dia hanyalah wanita gila. Tapi mereka yang benar-benar mengenalnya. Aku tahu, dia terlalu cerdas. Tidak, Kirana, 1000 kali lebih gila daripada orang gila sungguhan. Kau pikir dia berbicara dengan tenang dan bertindak dengan tujuan? Sebenarnya, dia hanya pura-pura normal. Dia benar-benar tak lebih dari iblis betina. Seorang pembunuh bayaran dari kultus bayangan memanggil dia iblis betina. Lalu bukankah aku akan dalam bahaya yang lebih besar? Jadi, kau benar-benar harus mengajarkan padaku seni bela diri. Bukankah aku akan dalam bahaya yang lebih besar? Jadi, kau benar-benar harus mengajariku beberapa seni bela diri. Baiklah, aku akan mengajarimu seni bela diri. TAPI, kau perlu membantuku menemukan peta harta karun terlebih dahulu. Lalu aku akan mengajari seni bela diri saya. Penyihir sialan itu benar-benar tidak mau kehilangan apapun. Akulah. Selamat malam. HM, aku juga lelah. Bagus. Kasurku sangat besar. Aku sedikit takut tidur sendirian. Jangan khawatir, aku janji tidak akan menyentuhmu. Hei, Kau tidur di lantai, aku tidur di kasur. Sudah diputuskan. tapi itu kasurku. Jangan sermahyaku. Kau mau masuk ke kasur ya? Kalahkan aku dulu. Menurutmu aku takut padamu? Casher, apa hebatnya tidur di kasur? Lantainya sangat dingin. Apa yang kau lakukan? Kau penyihir, apa kau mencoba menguras energi vitalku? Aku hanya mencari peta harta karun, tapi tidak menemukannya. Tapi kau menemukan harta karun lain. Harta karun? Omong kosong, jangan terlalu percaya diri. Itu tongkat ajaib. Ulangi itu lagi, dan aku akan membuatmu kebit. Katakan padaku, di mana peta harta karun itu? Pita harta karun, itu disembunyikan. Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak ada yang tahu. Jadi, jika kau memperlakukanku seperti itu lagi, aku akan menganggap kau telah jatuh cinta pada harta karunku. Kalau begitu aku pasti buta. Bahkan jika kau buta, aku tidak akan melepaskanmu. Oh tidak, siapa di sana? Tuan Serapan sudah tiba. Tunggu sebentar. Kenapa di saat-saat penting selalu ada gangguan? Tuan, Nona Kirana berkata, setelah Anda selesai sarapan, Anda harus menemuinya di tepi kolam. Bukankah kau gadis kecil yang manis? Ayo, biarkan aku memeriksa tubuhmu. Oh Tuan, Anda sangat nakal. Setelah Anda selesai makan, Tuan, belum terlambat untuk memeriksaku. Hahaha. Puisi itu berkata kejayaan keluarga bangsawanku kini memasuki rumah tangga biasa.
Keluarga Wijaya benar-benar klan yang terkemuka. Makanan di sini, untuk era ini, bisa dibilang terbaik. Dan yang terpenting, pelayan kecil yang manis, mengantarkan makanan langsung ke kamarku. Sangat bagus. Makanlah, makanlah. Setelah kau mengonsumsi akonit beracun ini bersama makananmu dalam beberapa jam, kau pasti akan mati. Setelah kau mengonsumsi akonit beracun ini bersama makananmu dalam beberapa jam, kau pasti akan mati. Ada Reagan di sini. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang lebih memahami racun daripada aku. Bukankah aku sudah lulus ujianmu tadi malam, Kirana? Wanita gila. Si gila dari Thorn. Alas kakiku, kenapa miring? Bukankah ini pelayan yang baru saja membawakanku makanan? Ya, benar. Memang begitu dia. Lebih gila dari wanita gila. Tidak, maksudku, di dunia ini. Apa masih ada orang normal? Kau di sini. Tunggu, Dewey di mana? Kenapa begitu Kirana muncul? Dia langsung menghilang secara misterius? Inilah yang pantas didapatkan pengkhianat. Mau melampiaskan amarah? Tidak. ITU bikin gaiku. Aku hanya bertanya-tanya. APA ada pengkhianat lain di sekitarku. Bukan aku bersumpah. Aku benar-benar setia pada aku sepenuhnya percaya dan akan mematuhimu sampai akhir. Bagus. Kalau Vegeta lain kali ada pengkhianat, aku akan membiarkanmu membunuh mereka. Kau memanggilku untuk sesuatu? Setelah apa yang terjadi saat sarapan dengan peracunan itu, kau sekarang pasti sadar bahwa aku berada di bawah pengawasan terus-menerus. Dan sejak kau muncul, seseorang ingin membunuhmu. Sebaiknya kau waspada. Hal seperti ini akan terjadi lagi. Aku tidak punya waktu untuk menjaga keselamatanmu sepanjang waktu. Tunggu, APA? Ini bahkan lebih berbahaya di sini daripada di luar. Di dunia ini, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Jika kau ingin bertahan hidup, kau harus mencari jalanmu sendiri. Kau sangat 5 sekren. Kau bisa menggunakan kabar tentang peta harta karun untuk membeli waktu lebih banyak dengan penyihir itu. Dia sangat cakap. Melindungimu akan mudah baginya. Hinaya here. Maksudnya Dewi, bagaimana dia juga tahu tentang peta harta karun? Tunggu, dia Kinotui juga? Nemen, kau tidak boleh terpesona olehnya. Kecantikan hanyalah penyamarannya. Kekejaman adalah sifat aslinya. Sebaiknya kau sadar. Jangan benar-benar menganggap diri sebagai temannya. Dia orang gila. Jika kau tidak bisa menanganinya, kau bisa datang padaku untuk nasihat. Laju gila. Kau ingin kita berdua saling mengawasi, bukan? Dia orang gila, tapi saat dia waras, kenapa dia Vegeta Pinter? Lalu Dewi itu, penyihir itu, apa kelemahannya? Kilyarga. Orang tuanya meninggal lebih awal. Dan satu-satunya saudara laki-lakinya mengalami nasib yang lebih tragis. Jika kau bisa membuatnya melihatmu sebagai keluarga, maka selamat, kau aman. Jika kau menanganinya dengan buruk, dia akan membunuhmu bahkan jika dia tidak mendapatkan peta harta karun. Dia orang gila. Ketika dia menjadi gila. Tidak. Kenapa mereka berdua mengatakan yang lain adalah orang gila? Sebenarnya APA hibangin mereka? Ada jamuan keluarga malam ini. Kau harus hadir. Kau tahu apa artinya ini? Arti, ayah mercueku, tahu segalanya. Dan dia juga ingin bertemu suami pilihanmu, pria yang mempesona, berkelas, dan luar biasa tampan ini. Bagian pertama benar. Dia tahu segalanya. Tapi bagian kedua, kau bukan suami sangguengku. Kenapa kau setuju dengan aku dan menyuruhku datang ke sini? Itu adalah kesepakatan antara ayahmu dan aku. Kau tahu kenapa ayahmu ingin mengirimmu ke keluarga Wijaya? Ayo, tentu saja aku mengenalnya. Saat dia bergerak sedikit, aku sudah tahu apa niat busuknya. Dia hanya melakukan ini untuk mencari pendukung kuat untuk dirinya sendiri dan mungkin menghemat uang perlindungan. Dan pada saat yang sama, memberiku kesempatan untuk kenaikan pesat. Aku tidak menyangka kau melihat situasimu dan posisimu dengan begitu jelas. Lemen, aku mulai tertarik padamu sekarang. Tertarik? Minat yang seperti apa? Apakah itu seperti sungai yang bergelora, berkelanjutan dan tak terkendali? Begitu? Bersihkan pikiran kotormu. Jika kau berhasil melewati jamuan keluarga ini, maka minatku pada mungkin akan bertambah beberapa poin lagi. Jangan khawatir. Beritahu aku di mana, dan aku akan menyerang. Ratna Thorn. Menyerang Ratna Thorne? Dia istri ayahku dan ibu mertuamu. Dia berusia 41 tahun, masih memikat, dan telah sendirian di kamarnya, setidaknya selama 8 tahun. 8 tahun? Seperti serigala lapar. Jika kau bisa memenangkan hatinya, jalan kita berdua akan sedikit lebih mudah. Yakin kau ingin menjadi penggoda? Kau dengar benar. Tugasmu malam ini adalah memenangkan hati mertuamu. Bukan hal yang mustahil. Kalau aku berhasil, bukankah kau harus memanggilku ayah? Hehehe. Baiklah bagiku. Hei. Tapi sayangnya, kau tak bisa mendengarnya setelah mati. Hahaha. Hanya bercanda, mencoba mencairkan suasana canggung. Kau tahu. Malam ini adalah jamuan keluarga. Tak ada orang luar. Tapi mereka yang menginginkanku mungkin akan mengirim orang untuk menargetkanmu. Mencoba segala cara untuk mempermalukanmu. Kau harus mencari cara untuk melindungi dirimu. Tunggu. Serius, siapa orang ini yang menginginkanmu? Katakan padaku, dan aku akan mengurusnya untukmu. Pangeran Arka, putra mahkota saat ini. Calon kaisar.
Yah, aku tidak bilang apa-apa. Tidak, apakah latar belakang mereka benar-benar sepenting itu? Aku dengar kesehatan yang mulia menurun hari demi hari. Itu berarti tak lama lagi Pangeran Arka akan menjadi kaisar. Tak heran dia mengobarkan kekacauan di kediaman Wijaya. Bahkan ayahmu pun tidak berkata apa-apa. Meskipun dia putra mahkota, aku masih punya ruang untuk bergerak untuk saat ini. Yang mulia berharap Pangeran Arka menikahi putri dari keluarga Wibowo. Ayahku juga cenderung menolak, karena dia tidak ingin keluarga Wijaya terlalu terlibat dalam kekuasaan kekaisaran. Mengerti. Jadi, selama aku mendapatkan persetujuan orang tuamu, kau akan punya lebih banyak ruang untuk bergerak. Aku tidak menyangka kau bahkan lebih pintar dari yang kubayangkan. Jadi ini keluarga Wijaya yang terkenal kejam, mewah, dan korup. Jangan lupa, tugasmu malam ini adalah mengenal mertuamu. Mengerti, tugas saya malam ini adalah menjadi ayahmu. Jadi kau akan memanggilku ayah. Aduh. Ayah, suami dan saya datang untuk menyambut Anda. Tuan Ageng, saya Arian. Dan Nyonya Ratna. Jadi inilah mertuaku. Dia jelas masih mempesona. Apakah Anda terbiasa tinggal di kediaman ini? Ya, saya cukup nyaman di sini. Makanannya juga luar biasa. APA, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Saya dengar apa yang terjadi padamu. Ini juga salah saya, karena tidak cukup tegas mengelola rumah tangga saya. Sama sekali tidak. Anda menjalankan rumah tangga dengan sangat baik, dan Kirana memperlakukan saya dengan sangat baik. Berdiri. Marie, silakan duduk. Kau melakukannya dengan sengaja. Melakukan apa dengan sengaja? Di depan ayahku, jangan begitu menantang. Dia tidak akan tertipu oleh akting seperti itu. Kau mendekati ini dengan cara yang salah. Sayang, buah ini rasanya luar biasa. Kau harus mencobanya. Nanti kalau kita kembali, aku akan mengurusmu. Di aula, di depan para tetuamu, kau tidak peduli pada etiket atau citra. Apakah seperti ini keluarga Sap? Bertindak, Bejinika, Karake Luargash. Mendidik anggotanya? Ada apa dengan semua warna hijau ini? Siapa yang dia pikir dirinya ini? Dia adalah paman klan Silas Thorne, seorang sarjana agung. Ayah sangat menghormatinya. Jangan main-main. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Ayahku tidak terpelajar. Dia tentu saja tidak mengajariku prinsip-prinsip agung apapun. Tapi aku percaya bahwa apapun status seseorang, baik bangsawan maupun rendahan, setiap orang harus menghargai istri mereka. Jadi, hanya karena Anda berasal dari keluarga terkemuka, citra dan sopan santun Anda berat, Anda tidak perlu pada istri Anda? Anak ini, Diatidak Sekara Aliment Criticu. Quand Anak ini sangat cerdas. Bantahannya mungkin tidak logis, tapi masuk akal. Berani menentang sesepuh secara terbuka. Betapa beraninya. Dan yang lebih penting, dia tinggi dan kuat. bajingan, tidak menghormati orang yang lebih tua, mengoceh omong kosong. Siapa yang kau pikir dirimu? Hanya seorang suami numpang. Apapun posisi, aku tidak akan pernah lupa untuk menghargai istriku. Jika anak ini terus bicara, wanita di sebelahku yang sudah tidur sendirian selama 8 tahun akan mulai membuat masalah lagi. Cuket, Lagipula, Arion Bucan Dariki Luarga Terkemuka. Ini adalah jamuan keluarga pertamanya, jadi jangan mempersulitnya. Terima kasih, Tuan Wijoyo, atas pengertian Anda. Saya Lengkeng, tapi setiap kata yang saya ucapkan datang dari hati. Anda, apa sebenarnya yang Anda suka dari Kirana kami? Saya Saka. Kecantikan Kirana, Kebijiksanan Kirana, dan hati baiknya. Humor Jola Makamapaini. Hati yang baik sudah diketahui umum. Diamant Bunyoran. Di halaman rumahnya sendiri setiap hari. Jadi, apa menurut Anda Kirana kami sukai dari Anda? Pertanyaan bagus, Nyonya Ratna. Saya percaya Kirana menghargai bakat saya, rasa tanggung jawab saya, dan perhatian cermat saya untuknya. Baka, tanggung jawab, Anda, putra seorang bos kasino, seorang berandalan yang mengunjungi rumah hiburan di usia 12 tahun? Apakah Anda pantas? Menggunakan latar belakang Anda untuk melawan Anda. Itu berlebihan. Dia pasti sudah dibeli oleh Pangeran Arka. Jangan tunjukkan belas kasihan. Demengerti. Mem. Tanggung jawab? Apa itu tanggung jawab? Ambil Tuan Wijoyo sebagai contoh. Dia menavigasai arena politik yang berbahaya, berjuang demi posisinya, berjalan di atas es tipis, merasa seperti ada duri di punggungnya, seperti ada duri dalam daging, seperti gelisah tak karuan. Untuk apa semua itu? Kemakmuran seluruh keluarga Wijaya. Dia menelan kepahitan itu sendiri, agar seluruh keluarga dapat menikmati berkah. Dia sendiri menelan. Itulah yang disebut tanggung jawab. Tidak seperti beberapa orang yang membanggakan diri sebagai sarjana agung, yang mengambil peran sebagai sesepuh, menekan dengan kejam pendatang baru di keluarga, sebenarnya mengabaikan martabat kaum muda mereka, dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap kehormatan keluarga. Dan persatuan, apakah itu layak bagi kepala keluarga? Apakah itu layak bagi kaum muda yang rajin dan bercita-cita? Itulah yang disebut kurangnya tanggung jawab.
Kata-kataku, seperti simfoni agung, berada di luar pemahaman orang-orang picik seperti Anda. Apakah Anda menyiratkan sesuatu tentang saya? Perlukah saya menyiratkan? Bukankah saya sudah cukup jelas? Apakah Anda tidak mampu memahami ucapan manusia? Perlukah saya menunjukkannya lagi? Bocah kurang ajar. Go. Baiklah, saudaraku. Mengapa repot-repot berdebat dengan junior? Menyenangkan sekali mendengarnya. Anda tampil baik barusan. Anda menarik perhatian dengan cara Anda sendiri. Ayah seharusnya cukup senang. Jangan APA Young and Ketaket. Tapi berhati-hatilah agar tidak terlalu ekstrim. Atau Anda akan terkesan bejat dan tidak disukai. Hehe, apapun katamu. Jika Anda bisa terus meraih tepuk tangan di salon filosofis mendatang dan semakin meningkatkan kedudukan Anda di hadapan orang tua saya, maka saya akan berbagi ranjang dengan Anda. Tunggu. Sangka. Aku akan tidur bersamamu. Benarkah? Sangka. Walaupun begitu, Kau sendiri yang mengatakannya, Sepaket. Hahaha. Hari keberuntunganku telah tiba. Tuan Agung. Hari ini, saya mengundang beberapa siswa untuk bergabung di salon filosofis kita. Un tuc menant bas Sedikit Kesnangan. Karena memang begitu. Silakan mereka duduk. Masuklah, semuanya. Salam, Tuan Wijaya. Guru. ini ditujukan padamu. Lagi pula, kau mengaku sangat berbakat. APA. Kau tidak percaya padaku? Sejauh yang ku ketahui, yang kau tahu hanya bisa menulis nama-nama pelacur kelas atas. Aku tahu banyak, sangat banyak. Bagaimana kalau kita membuat taruhan? Aku ikut. Sepaket. Hari ini adalah pertemuan keluarga, jadi mari kita tidak membahas urusan negara atau pemerintahan. Bagaimana kalau kita membahas jalan kultivasi diri dan tatanan rumah tangga? Ini topik yang sangat bagus. Kau sudah memikirkannya, Silas. Kalau begitu, silakan saja. Seya Zhangji. Dan jika saya boleh, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Jalon Agung Pamblajaran Adala Menrangi Kebajikan Yang Mulia. Seperti kata Dengzi, Un tuc menrangi Kebajikan Yang Mulia di seluruh dunia. seseorang harus terlebih dahulu mengatur negaranya. Untuk mengatur negaranya, seseorang harus terlebih dahulu mengatur keluarganya. Untuk mengatur keluarganya, seseorang harus terlebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, seseorang harus terlebih dahulu meluruskan hatinya. Sangat bagus. Mereka bermaksud menyampaikan semua pandangan tentang kultivasi diri dan tatanan rumah tangga, lalu memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Saat itu, bahkan jika Anda berpengetahuan luas, Anda tidak akan menemukan ide orisinal lagi. Aku tidak menyangka si tua bangka itu cukup licik. Aku tidak tahu apa Pangeran Arka menawarnya untuk membuatnya memihak orang luar, melawan keluarganya sendiri. Pertama, kau tidak dianggap keluar, setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Kedua, jika Pangeran Arka dan aku bersatu, dia secara alami akan menjadi kerabat kekaisaran. Bagi seseorang dengan statusnya, ini adalah kehormatan dan prestise. Terror, menjilat orang berkuasa, dan menyenjang yang kuat, bahkan tidak memerlukan alasan atau keuntungan. Ini adalah sifat manusia. Kau ada benarnya. Baiklah, Tuan Agung. apa pendapatmu tentang para siswa ini? Sangat berpengetahuan. Semua individu berbaka. Dengan masa depan tanpa batas menanti mereka. Mereka belajar tekension dan malam. Untuk mencapai bakat yang mereka miliki hari ini. Tidak seperti beberapa orang yang sejak kecil berkelahi, menindas yang tidak bersalah, dan sering mengunjungi rumah hiburan, namun mengklaim memiliki bakat apapun. Kirana. Aku selalu berpikir kau memiliki standar tinggi. Sepertinya kali ini, standarmu terlalu rendah. Kata-katanya bukan untukku, tapi untuk ayah. Ayah tidak ingin menjadi keluarga ipar kekaisaran karena status itu, sampai batas tertentu, menghambat perkembangan keluarga. Pangeran Arka menggunakan Silas untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap keluargaku. Ini juga berarti, jika kau tidak lulus ujian ini, ayah tidak akan punya alasan untuk menahanmu. Sudah kubilang, caramu bertindak adalah pedang bermata dua. Sekarang harga dari kesombonganmu telah tiba. Sombong. Sama sekali tidak, kita baru saja mulai. Selanjutnya, aku akan tunjukkan padamu apa arti kesombongan yang sebenarnya, apa artinya menjadi liar. Liar. Nasibmu ada di tanganmu sendiri. Tuan Agung, saya punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah aku yakin? Tentu saja, pasti, yakin sekali, bahwa tidak ada orang yang bisa menindas saya sesuka hati, tapi dia berani menindas istriku. Seorang pria sejati, tidak tahan melihat itu. Anak ini tidak peduli pada dirinya sendiri, tapi dia peduli pada keluhan Kirana. Sungguh langka. Hampir semua pernyataan mengenai kultivasi diri dan tatanan rumah tangga telah disampaikan. Mungkinkah Arion memiliki wawasan terobosan? Baiklah, saya ingin melihat kebijaksanaan mendalam apa yang bisa diucapkan anak kurang ajar ini, pemuda ingusan ini. Silas, dengarkan baik-baik. Bangsat. Beraninya dia? Kau hanyalah pria yang sakit-sakitan, teroris, dan tua menyedihkan. Hak apa kau punya untuk bicara tentang istriku seperti itu? Kau mengaku sebagai sarjana. Kau belajar sepanjang hidup. Apa yang pernah kau lakukan untuk rakyat jelata? Kau menyebut dirimu sarjana agung, tapi kau tidak mencapai apa-apa. Yang kau lakukan hanyalah menjelek-jelekkan para junior di sini. Apa kau tidak punya rasa malu? Kenapa aku merasa ada benarnya? Apa yang Garion katakan? Kakako. Dia. APA kau. Apa bahkan tidak bisa bicara dengan jelas? Si bodoh berambut putih kau. Si anjing tua berjenggot abu-abu yang bahkan tidak mengakui keluarganya sendiri. Berani bicara tentang membina diri dan mengelola keluarga. Kata-kata habit ITU. Aku belum pernah melihat orang tak tahu malu sepertimu. Jawab aku. Kako.
Hening. Anak kurang ajar. Berani Nyako. Pasti aku makan ayah saya anjing gila. Maafkan aku sedikit kebablasan. Berani Nyako menghina orang tuamu. Pengawal, tangkap dia. Tunggu. Tuan Agong, anak ini jelas hanya mencoba membantu Kirana. Meskipun tindakannya agak ekstrim, niatnya baik. Arian, kau sudah terlalu berani. Hengkowel, bawa dia ke perpustakaan untuk belajar dan merenung di sana selama 6 bulan. Ibu menyelamatkannya. Bawa dia. Tunggu. Nyonya Ratna. Tuan Agong, saya tahu saya salah. Hukuman APA Pun Pantas Rima, TAPI. Bukankah dia ingin mendengar saya berbicara tentang kultivasi diri dan tatanan rumah tangga? Saya akan memberitahunya. Apa Komazi kurang ajar? Arion, cukup. Biarkan dia bicara. Saya tidak pernah menderita penghinaan sebesar ini jika dia tidak selesai. Saya tidak akan bisa menelan hinaan ini. Cepat bicara. Jika kau berani mengoceh omong kosong lagi, kakimu akan kupatahkan. Jangan khawatir, aku akan cepat. Tidak ingin menunda napas terakhirnya. Dengan segala hormat. Semua yang kalian katakan adalah omong kosong. Omong kosong belaka, mengerti? Permulaan kultivasi diri. Dan taknan rumah tangga terletak pada penjatuhan, melalui penyelidikan. Ini tentang menemukan prinsip di dalamnya. Prinsip ada di segala hal. Kaum Taois menyebutnya Tao. Ketika orang berkumpul, kesapanan terbentuk. Kesapanan ini kemudian membimbing orang. Membuat mereka berbuat baik. Dia benar-benar bisa mengatakan sesuatu yang masuk akal. Dan penjatuhan, melalui penyelidikan. Adalah tentang menemukan prinsip dalam segala hal. Mengkapai kidung kemurnian alami. Setelah kebajikan tercapai, seseorang menjadi orang bijak. Itu Sanggamazu gagal. Paman Wijoyo, bagaimana busur panah bisa menjadi senjata mematikan? Menggunakan kayu untuk busur dan otot untuk talinya. Elastisitas busur dan tali berubah menjadi daya dorong. Anak panah kemudian melesat keluar. Memperoleh kemampuan untuk menembus benda. Benarkah aku? Bisa dibilang begitu. Bagus. Setelah memahami prinsip ini, kita bisa memperbesar busur dan anak panah dengan mengamankannya dan memasangnya dengan anak panah raksasa. Kekuatannya akan berlipat ganda. Dan ini adalah asal Nulab User Panel Penjapangkan. Jadi, mengikuti prinsip ini, mari kita terus mengembangkannya. Kita bisa memasang beberapa busur, memperbaikinya di tempat yang sama, dan bahkan menggunakan tombak sebagai anak panah. Kekuatannya bisa menembus gerbang kota. Tapi siapa yang bisa menarik busur sebesar itu? Pertanyaan bagus. Jika seorang pria tidak bisa menariknya, pasanglah kerek. Kekuatan sapi dan kuda bisa melakukannya. Oleh karena itu, dengan memahami prinsip ini, seseorang memahami hukum alam dan bisa mencapai segalanya. Demikianlah, suci di dalam dan raja di luar. Kalian semua mengerti? Meskipun kalian tidak sepenuhnya mengerti, tidak apa-apa. Belajarlah dengan jaya. Pahami dengan baik. Luar biasa. Suci di dalam, raja di luar, yang benar-benar luar biasa. Kau ingin bicara Konfusianisme denganku? Aku akan mengeluarkan pandangan dari masa depan dan menghancurkan kalian semua. Dilihat dari ekspresi Tuan Agung, babak ini adalah kemenangan. Kemenangan pasti. Filosofi tidak penting. Agung mungkin tidak peduli tentang itu, tapi tidak mungkin dia tidak tertarik pada pengetahuan tentang busur panah pengepungan 3 tali. Seluruh pidato itu khusus untuknya. Jangan biarkan jabatannya sebagai menteri personalia dia memulai karirnya di militer. Akar keluarga Agung ada di militer. Tuan Agung, aku tahu aku salah. Aku akan menerima hukuman apapun. Nyonya Ratna sudah memberikan perintahnya. Apa kau tidak mendengarnya? Bawa Arion dan kurung dia. Di perpustakaan. Untuk renungan tenang. Oh, benar. Persediaannya seperti biasa. Jangan abaikan dia. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Prof. Dan jangan lepaskan tarihan kita. Menentuku sayang, tunggu aku. Ini cukup. Ini cukup layak. Tuan Arion. Kami akan berada di luar. Berikan saja perintahmu. Kalian boleh pergi. Jangan masuk tanpa izinku. Baik, Tuan. Semua teriakan itu membuat kerongkonganku kering. Jadi bagaimana jika aku memanggilnya si tua bangka beberapa kali? Apakah itu sebanding dengan meningkatkan busur panah pengepungan? Apa itu perpustakaan dan perenungan tenang? Aku mengerti. Mereka hanya ingin aku menyingkir sebentar. Situasinya baik-baik saja sekarang. Masih ada ruang untuk bermanuver. Dan aku masih punya kecantikan seperti Kirana di sisiku. Dan wanita anggun seperti Ratna. Tunggu. Mengapa aku mulai berfantasi tentang ibu mertuaku? Aku ingin tahu apakah dia menerima pesan niat baik. Salam Nyonya. Menentuku sayang, aku di sini. Menantu. Menentuku sayang. MM. Anak baik jangan takut, jangan khawatir.
Itu hanya beberapa ucapan tidak sopan dan menghina orang yang lebih tua. Rumor itu tidak akan menyebar. Ayah mertuamu sudah menanganinya. Apa yang terjadi malam ini, orang luar tidak akan tahu. Dinasti suci memerintah dunia melalui bakti filial. Agung bisa merahasiakan berita dan menghilangkan dampaknya. Ini menunjukkan jika sekret tentatif mengakui saya di keluarga Thorne. Saya sudah mengambil langkah pertama untuk menempatkan diri. Saya tidak takut. Hati nurani bersih. Tidak peduli apa yang dikatakan pria tua menyedihkan itu. Ceng saya. Tidak apa. Saya tidak akan menyalahkannya. Tapi dia berani berbicara buruk tentang Kirana. Saya tidak bisa hanya berdiri diam. Jangan melihat hanya olehnya. Pria macam apa saya jadinya? Selama bertahun-tahun ini demi keluarga, bukankah saya sudah cukup menderita? Agung ingin memenangkan keluarga bangsawan. Dia mengambil putri-putri mereka sebagai selir, menyebutnya demi kemakmuran keluarga. Tapi dia tidak pernah memikirkan hidup seperti apa yang saya jalani. Orang luar, mereka pikir saya menjalani hidup yang mulia. Tapi saya hanya sendirian dan kesepian. Menantuku yang baik. Sulit bagimu untuk menanggung tanggung jawab seperti itu. Meskipun kamu berasal dari latar belakang sederhana, kamu memiliki hati yang baik dan peduli pada orang-orang di sekitarmu. Dengan karaktermu, jika ada yang berani menyerang moralmu, mereka harus berhadapan denganku. Nyonya Ratna, Anda sangat baik. Itu salah saya. Saya telah menyebabkan masalah bagi Anda. Kita keluarga. Jangan bicara soal masalah. Tetaplah di sini dan hiduplah dengan nyaman. Saya sudah bilang pada Kirana, untuk mengemasi pakaian setelah gosip mereda, kamu bisa pindah. Setiap hari, tepat waktu, dapur akan mengirimkan makanan untuk jika ada hal lain yang kamu butuhkan, beritahu saja para pelayan. Ibu mertuamu sudah mengurus semuanya untuk... Tentu saja, wanita kaya tahu bagaimana bersikap perhatian. Terima kasih, Nyonya Ratna. Tidak heran semua orang di keluarga Thorne, dari atas sampai bawah, sangat menghormati Anda. Anda benar-benar peduli pada orang lain. Anda tidak hanya bijaksana dan teliti, tapi juga muda. Dan cantik. Oh. Saya sudah 40-an. Tidak ada kecantikan yang tersisa untuk dibicarakan. Benarkah? 40-an? Anda terlihat baru 26 atau 27. Jika Anda berdiri di samping Kirana, Anda bisa disangka kakaknya. Omong kosong. Lihat, saya bahkan punya kerutan di sekitar mata. Omong kosong, itu bukan kerutan. Itu adalah tanda kebijaksanaan dan kecantikan. Hahaha. Kamu sekarang adalah anggota keluarga Thorne. Sebagai ibu mertuamu, saya harus memberimu sesuatu. Ini. Ambil lain tinjai ini. Simpanlah. Oh, saya tidak mungkin menerimanya. Ini adalah tanda kebaikan hati saya untuk... Terimalah saja dengan lapang dada. Karena ini adalah tanda kebaikan hati Anda, maka tentu saja saya akan menerimanya. Liontin giok ini masih harum. Aroma ini seperti aroma gadis perawat. Ini sangat menenangkan. Apa kamu benar-benar berpikir saya masih semuda itu? Saya seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Saya tidak berbicara omong kosong. Aroma ini sangat mengingatkan saya pada ibu saya. Dalam pikiran saya masih memiliki kesan terakhir saya tentang dia. Oh benar. Saya benar-benar bodoh. Ibu anak ini meninggal lebih awal. Dia sendirian dan tak berdaya sejak kecil. Dia jelas merindukan keluarganya. Dan saya salah paham padanya. Seorang anak laki-laki berusia 18 tahun seperti dia, bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak pikiran jahat? Kamu bisa menganggap saya sebagai ibumu sekarang. Jadi jangan sedih lagi tentang masa lalu. Ebyu. Lepaskan aku. Kau memegangku terlalu erat. Kau masih perlu menjaga etiket. Jika ini berlanjut, masalah pasti akan timbul nanti. Denganmu di sini, Nyonya Thorne, aku tidak takut apa-apa. Baiklah. Kau tinggallah di sini dan istirahatlah dengan baik. Aku akan mengambil beberapa kitab suci Buddha dan kembali. Jadi, dia suka Buddhisme? Nyonya Thorne, apakah perpustakaan ini punya kitab suci Buddha di mana saja? Aku juga ingin membacanya. Ya, Ida. Kau juga suka Buddhisme? Ya. Aku suka filosofi Buddha sejak kecil. Membaca kitab suci Buddha itu mengolah karakter seseorang, membuat seseorang enggan dan halus, seperti diri. Tepat sekali. Itulah mengapa aku bahkan secara khusus merangkum sesuatu untuk menjaga keanggunan dan kehalusan batin. Seseorang harus seperti pohon bodhi. Jenis ucapan apa itu? Tubuh adalah pohon bodhi. Pikiran seperti cermin yang jernih. Terus poles itu, dan jangan biarkan dipiu menempel. Buddha ini muncul dari hati, semuanya datang dari dalam. Bagus. Begitu mendalam. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman luar biasa tentang kitab suci Buddha, bagaimana mungkin seseorang bisa mengemukakan tubuh adalah pohon bodhi? Pikiran seperti cermin yang jernih, semuanya datang dari dalam. Wawasan seperti itu? Apakah kau juga belajar Buddhisme, Nyonya Thorne? Aku tidak akan menyebutnya mendalam. Hanya cukup tertarik itu saja. Kalau begitu kau harus sering mengunjungiku, agar kita bisa mendiskusikan ajaran Buddha bersama. Baiklah. Aku akan mengambil kitab suci Buddha dan kembali. Ibu, sudah berapa lama Anda di sini? Bagaimana menurutmu? Seperti apa? Aku baru saja tersandung rokku dan hampir jatuh. Arion menangkap. Oh. Ebyu, dia cukup kuat, bukan? Omong kosong. Sebaiknya kau ubah kelakuanmu. Boleh saja main-main seperti biasa, tapi bagaimana bisa kau bercanda tentang hal seperti ini? Kirana,
Bisakah kau berhenti tiba-tiba menelanjangiku? Jauh di lubuk hati, aku sebenarnya orang yang sangat introvert. Saat-saat putus asa menuntut tindakan putus asa. Aku wanita gila. Jika aku melakukan ini, dia akan menjara aku. Sudah gila. Tapi jika orang lain melakukan ini, dia mungkin sudah memenggal mereka sejak lama. Masuk akal. Tapi, maksudku, kita harus sedikit mengendalikannya. Dia ibumu, setidaknya secara nama. Aku tidak peduli. Tapi jika dia bisa memberi kita kuntungan, itu terserah padamu. Kau tampak menikmatinya, bukan? Kau tadi hampir berciuman. Jangan menyebarkan gosip. Bukankah kau yang menyuruhku mendekatinya? Bahwa itu akan baik untuk kita berdua? Benar sekali. Tidak hanya dia mengendalikan keuangan keluarga Wijaya, tetapi keluarga ibunya juga merupakan klan bergengsi. Jika kau bisa membuatnya memihak kita, segalanya akan jauh lebih mudah nanti. Nanti, mari kita khawatirkan itu nanti. Bukankah kau masih berutang sesuatu padaku? Taruhan adalah taruhan. Aku mencium. Tidak. Apa itu? Saja? Sudah selesai? Aku bahkan belum sempat merasakan. Apa kau super girl yang dipercepat? Bukankah kau berjanji padaku sebelumnya bahwa kau juga akan tidur seranjang denganku? Dan, apakah kau juga akan bertekuk lutut untukku? Jangan khawatir. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Tapi ini pavilion kitab suci. Semua orang di rumah bangsawan sedang mengawasi. Begitu kau keluar dari pavilion kitab suci, aku pasti akan tidur seranjang denganmu. Aku akan memberimu kesempatan lain. Besok, aku akan meminta Wijoyo menemuimu. Jika kau bisa membuatnya memaafkanmu dan mendukungmu, aku akan membiarkanmu menciumku lagi. Ayolah, Nona, bajingan tua itu sekarang ingin membunuhku dan kau ingin dia mendukungku? Kekiulai, kau menaikkan taruhannya. Jika kau bisa memenangkannya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Si Tuju, istriku. Kirana Wijaya. Minarik, cerdas dan tenang, dan dia tidak takut mengambil risiko. Kali ini, lain kali, aku pasti akan memberinya. Ciuman Prancis. Untuk bertahan hidup, kau harus bersenang-senang, tapi bumbu ini omong kosong. Nah, itu baru pertunjukan sungguhan. Nah, itu sesuai gayaku. Malam ini, aku akhirnya bisa tidur di ranjang. Perasaan yang akrab ini. Aturan lama yang sama. Kau tidur di lantai, aku tidur di ranjang. Apa? Aku bisa tidur. Apa kau harus ada di mana-mana? Aku sedang mengalami transisi yang mulus. Apa kau pikir aku ingin melihatmu? Jika bukan karena aku, kau akan. Malam ini aku kekuatanku mengguncang dunia. Aku menampar Wijoyo, bajingan tua itu. Apa kau pikir? Kau baca menjelaskan malam ini, jika bukan karena aku. Kau sudah mari. Pengaturan tempat duduk untuk perjamuan malam ini, semuanya sudah diatur sebelumnya. Jatah makanan sudah diracuni. Jika aku tidak menukarnya untukmu, kau akan mati karena racun. Dan para penjaga di bawah di pavilion kitab suci, apa kau pikir? Mereka semua bersih? Apakah mungkin bahwa aku yang telah menenggani semua pembunuh bayaran itu untukmu? Dunia ini terlalu berbahaya. Tidak seperti Town Serita Ice Sky ITU, di mana kau hanya menulis puisi dan mendapatkan banyak penggemar wanita, atau menghabiskan uang seperti air dan tidur dengan para pelacur. Sepertinya kau sudah menyadari beberapa masalah. Persaingan di antara keluarga bangsawan ini. Perebutan kekuasaan internal dan eksternal. Tidak sesederhana yang kau bayangkan. Bagaimana bisa semua orang dalam keluarga sebesar itu memiliki satu pikiran? Jalan Wijoyo telah mengkepai dia tidak punya kesempatan untuk naik lebih tinggi. Katakan padaku, bukankah dia ingin menjadi bagian dari keluarga kekaisaran? Dan Kirana dan Agung juga punya rencana mereka sendiri. Jadi, katakan padaku, mengenai Kirana, mengapa dia menciummu? Aku tahu, dia ingin menggunakanku untuk mengalihkan perhatian semua orang. Oh kau masih berpikir, terlalu sederhana. Pangeran Arka setia pada Kirana Wijaya. Dan kau, terjebak di antara mereka berdua. Pada akhirnya, kau akan mati bagaimanapun caranya. Pangeran Arka dia ditakdirkan menjadi kaisar. Ketika itu terjadi, mendapatkan Kirana Wijaya akan sangat mudah bukan? Dan tujuan terbesar Kirana Wijaya adalah APA untuk bebas dari belenggu Pangeran Arka. Jadi, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Membunuh kaisar? Kau seharusnya sudah paham sekarang bahwa Kirana Wijaya merencanakan semuanya sejak awal untuk membunuh putra mahkota. Ciuman itu sebenarnya tidak lebih dari pisau bersarung beludru. Setiap goresannya ditujukan untuk merenggut nyawa. Tapi aku berbeda. Hanya aku yang benar-benar baik pada. Aku melindungimu di jamuan makan dan bahkan memberimu ciuman pertama. Berikan aku peta harta karun dan aku akan membawamu ke guruku. Dia akan melindungi. Hanya dengan begitu, nyawamu bisa aman. Kau tidak perlu pura-pura lagi. Kau tidak peduli padaku. Kau hanya peduli pada peta harta karun. Dunia ini kejam. Tidak ada ketulusan, hanya keuntungan yang abadi. Keuntungan. Itulah kebenaran dunia ini. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Aku baru saja tiba di sini dan belum terbiasa. Tapi jika kenyataan memaksaku beradaptasi, aku akan melakukannya lebih baik dari siapapun.
Hingga saat ini, Arion akhirnya mengerti. Di era ini, tidak ada kepercayaan atau harmoni. Tidak ada yang menghargai perdamaian di atas segalanya. Hanya ada kemenangan dan kekalahan. Hanya status, hanya tuan dan pelayan. Untuk bertahan di dunia yang kacau ini, seseorang harus mendaki selangkah demi selangkah, hingga ke puncak. Pria ini, bagaimana dia tiba-tiba menjadi orang yang sama sekali berbeda? Peta harta karun aku belum bisa memberikannya pada untuk alasannya. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Jiwi, kau harus mengajariku seni bela diri. Aku masih terlalu lemah. Aku perlu belajar bagaimana bertarung. Dengan begitu, saat aku bertemu orang jahat, setidaknya aku bisa melindungi diri sendiri. Kau Hila, memangnya aku ini ibumu? Kenapa aku harus baik padamu tanpa alasan? Lagi pula, kau bahkan belum memberiku peta harta karun. Jadi kenapa aku harus mengajarimu? Karena, aku menduga kau sedang menjalankan Sipiwa Misai besar. Bagaimana kau tahu? Sudah berapa lama kau di kota pusaka? Setengah tahun. Sudah kuduga. Kultus bayanganmu ada di puncak bayangan, dan puncak bayangan ribuan mil jauhnya dari kota pusaka. Berita tentang peta harta karun baru tersebar bulan lalu, namun kau sudah tiba di kota pusaka sejak lama. Itu membuktikan dugaanku benar. Oh, kau benar-benar sudah lebih pintar. Tapi apa bedanya? Meskipun kau menebak dengan benar, itu tidak akan membantuku. Bukankah kau baru saja bilang, aku menjadi lebih pintar? Apa ruginya memberitahuku? Bagaimana kalau aku bisa membantu? Jika aku benar-benar berhasil membantu, bagaimana kalau kau mengajariku seni bela diri? Jika aku benar-benar bisa membantu, bagaimana kalau kau mengajariku seni bela diri? Kau pikir kau bisa mencapai sesuatu yang bahkan aku tidak bisa? Tidak ada yang mustahil, hanya hal-hal yang belum kau pikirkan. Bukankah Wijoyo Torne ada di bawah tumitku malam ini? Agung Torne juga memandang baik padaku. Seperti kata pepatah, dua kepala lebih baik daripada satu. Baiklah, benar, Akan Keberidahu. Aku datang ke kota pusaka untuk pergi ke biara cahaya awat, untuk mencuri kitab suci Buddha. Kitab itu berasal dari tanah barat, dan kabarnya, kitab ini berisi sangat mendalam teknik seni bela diri Buddha. Guruku sangat tertarik padanya. Jika kau bisa membantuku mencurinya, aku akan mengajarimu seni bela diri, Sepina Heidai, Tampa Trick APA Pun. Dan aku juga bisa memberi ciuman 1000 kali, tidak, 1.000.000 kali lebih manis. Daripada Summon S. Ihila Dari Wijaya ITU. Aku bisa tahu, kau benar-benar menginginkannya. Kau berpura-pura sopan sekarang, tapi kau tetap saja Kau pandai menilai karakter. Seorang pria memang harus sedikit bernafsu, itu memang bagian dari menjadi pria. Sepakit. Kalau begitu, apakah kau ingin sesuatu yang lebih merangsang? Aku hanya butuh bantuan kecil dari... Saat ini aku... Ada yang salah. Segala sesuatu yang tidak biasa itu mencurigakan. Nafsu adalah pedang yang menggantung di atas kepala. Kau pasti punya niat buruk. Aku tidak bisa menikmatinya. Arion, ini hanya jawaban atas sebuah pertanyaan. Kau bertanya dulu, aku akan mendengarkan. Kirana Wijaya ini, dia punya rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dia menghilang selama 2 tahun. Aku hanya ingin tahu kemana dia pergi selama 2 tahun itu. Kemana dia pergi selama 2 tahun itu? Kau sudah bilang, itu rahasia Kirana Wijaya. Bagaimana mungkin aku tahu? Arion, bukankah kau baru saja bilang, tidak ada yang mustahil? Hanya yang belum terpikirkan, lagi pula, ini juga akan membiarkanmu memahami Kirana Wijaya lebih dalam. Kalau begitu aku manfaatkan tawaranmu, sekarang juga, segera. Aku bahkan belum mulai, dan kau sudah selesai. Aku tidak peduli lagi. Mengapa kau berteriak? Kau menekutiku pejai-pejai bekani. Apa yang kau lakukan padaku? Apa maksudmu? Apa yang kulakukan padamu? Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, dan sekarang kau bahkan tidak mengenalku, ya? Aku yang melakukan ini? Apa kau bercanda? Siapa lagi kalau begitu? Tadi malam, kau memutar matamu seperti hantu dan menerkamku sambil melolong. Sangka, Nona. APA kau tahu cara menggunakan seni bela diri penguras esensi itu? Kau sangat sensitif. Kau berubah hanya dengan disentuh. Aku ragu kau bisa mempraktikkan seni bela diri semacam itu, kan? Kau mengoceh omong kosong bertabur bintang 5 dan berlian. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau dan masih bermain korban. Aku akan membuatmu jadi Kasim hari ini. Arion. Aku di sini, katakan. Bajingan tua itu muncul tepat waktu. Kau. Dia melihat semuanya. Sanggup memelukkan. Bajingan tua, maksudku. Hammond, selamat datang. Arion. Berlutut saja dan minta maaf, dan aku dengan enggan memaafkanmu. Baiklah, kau berlutut dan minta maaf, dan aku dengan enggan memaafkanmu. Kalian berdua, apa kalian menipuku datang ke sini hanya untuk mempermalukanku lagi? Baiklah, Hammond, ayo, silakan duduk. Sebenarnya,
Aku membawamu ke sini untuk meminta maaf. TAPI. Aku pria yang murah hati. Hal berlutut dan minta maaf itu tidak ada artinya. Dan itu tidak pantas untuk Arion. Muradi, Semuayon Komakan, Paquet, dan Bunakan. Berasal dari keluarga Wijaya. Apa yang begitu murah hati dari itu? Bagaimana jika kukatakan aku punya doktrin tata tertib? Lebih tepatnya, ajaran lengkap tentang kultivasi diri dan tatanan rumah tangga. Apakah paman tertarik? Paman. Doktrin tata tertib? As-tu pu? Apa paman serius? Jika paman serius, maka aku serius. Perjamuan semalam hanya dihadiri anggota keluarga Wijaya dan murid-murid paman. Selama mereka diam, doktrin tata tertib bisa jadi milik siapa saja, bukan? Di balik pintu tertutup. Jika kita bilang doktrin tata tertib ini adalah milikmu, bukankah itu tidak mustahil? Paman benar-benar aktor tua, ahli berganti peran dengan cepat. Kemenakan ipar. Suara itu, paman berakting. Semua itu untuk orang luar. Kita keluarga. Tidak ada yang namanya menyimpan dendam semalam dalam keluarga. Quand l'agicula. Meski emosiku sedikit pendek, aku benar-benar menganggap Kirana. Keponakan pu. Apalagi, paman sudah bicara, dan aku sudah menerima hinaannya. Bukan? Oh, paman. Tidak mengerti kesulitan paman. Aku pria yang hampir diambang kematian. Tanpa pencapaian apapun, aku tidak bisa menghadapi leluhurku di alam baka. Bisakah? Jadi paman memilih berpihak pada Pangeran Arka. Untuk meningkatkan pengkapaian ITU? Atau mungkin Pangeran Arka memberimu hal lain, seperti emas, perak, rumah mewah, dan sebagainya? Aku tahu itu. Tidak sesederhana itu. Apa yang paman inginkan? Apa yang paman inginkan? Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Itu tergantung apa yang paman inginkan. Apakah dia menginginkan doktrin tata tertib, atau janji-janji ilusi itu, dan status sebagai keluarga ipar kekaisaran? Keluarga ipar Kekaisaran tidak Sebek Pejabatanji. Pria ambisius sejati tidak dibatasi oleh hubungan seperti itu. Apalagi, Bergantung pada orang tidak, Perna Sebek bergantung pada diri sendiri. jika aku benar-benar bisa membuat nama untuk diri dalam bidang keilmuan, menjadi cendekiawan agung, dan tercatat dalam sejarah, maka aku tidak akan punya penyesalan dalam hidup ini. Kalau begitu keluarga ipar kekaisaran tidak ada artinya, bagi orang luar, aku, pamanmu, mungkin terlihat seperti pria hebat, tapi dibandingkan dengan para master sejati, aku hanyalah orang yang tidak berar mencari sedikit ketenaran. Apakah itu salah? Memang, bagi para sarjana di zaman kuno, reputasi adalah segalanya. Salah. Memang, bagi para sarjana di zaman kuno, reputasi adalah segalanya. Salah. Jika bahkan seorang sarjana terhormat seperti paman dianggap tidak berarti, maka aku hanya bisa digambarkan sebagai mikroskopis. Bagaimana tubuhku yang lemah dan pundakku yang kecil mungkin bisa memikul beban doktrin tata tertib ini. Hanya orang seperti paman, seorang master hebat, Denggen Muridi di seluruh negeri, telah mempelajari kitab klasik selama puluhan tahun, layak untuk reputasi seperti itu, dan bisa memikul ketenaran seperti itu. Paman juga bukan pria biasa. Bicaralah. Apa paman mencoba membuat Menolak Pangeran Arka. memihak paman dan melindungi Kirana? Paman meremehkan Kirana. Apa paman pikir dia membutuhkan perlindungan kita? Apa sebenarnya yang kuanjakan? Dua hal. Pertama, aku ingin kau menyampaikan pesan kepada Pangeran Arka. Katakan padanya, aku bergabung dengan keluarga Wijaya hanya untuk bertahan hidup dan tidak ingin terseret kepusaran. Bahkan, aku bisa membantunya naik tahta lebih cepat dan menjadi kaisar sepanjang masa. Kau ingin jadi penasihat Pangeran Arka? Secara historis, Pangeran Arka adalah satu-satunya penguasa cakap di Valeria. Dengan membantunya, aku bisa berkontribusi sesuatu untuk dunia ini. Seorang prajurit yang tidak bercita-cita menjadi marshal bukanlah prajurit yang baik. Seorang pria harus mendaki lebih tinggi. Tidak sulit. Paling lambat besok. Ko akan menerima. Balasan tulisan tangan darinya. Dan yang kedua, Baiklah, kalau begitu akan kuberitahu. Aku datang ke kota pusaka untuk mencuri kitab suci Buddha dari biara cahaya awal. Untuk urusan kedua, paman, aku ingin kau mencari lokasi yang cocok, lalu memilih waktu yang tepat. Ketika saatnya tiba, Beri tahu semua surjana terkemuka di Ibikara untuk mengadakan sebuah salon yang layak. Itulah tempatnya di mana ajaran tata tertib diperkenalkan kepada dunia. Ini juga akan menjadi saatnya kau membuat namamu dikenal di seluruh dunia. Akademi Kekaisaran. Tepat di sana, di Akademi Kekaisaran. Tidak, itu tidak akan berhasil. Meskipun Akademi Kekaisaran itu bagus, standarnya terlalu tinggi di sana, terlalu banyak sarjana yang tidak bisa masuk, momentumnya tidak akan cukup besar. Biara Cahaya Awal, disitulah berita menyebar paling baik. Biara cahaya awal tidak masalah. Tapi para botak itu sulit dihadapi. Beri saja mereka beberapa sumbangan. Dan katakan pada Tuan Kang bahwa seorang sarjana agung sejati akan segera muncul dari keluarga ini. Dia tidak akan punya alasan untuk menolak. Kalo Begitu sudah diputuskan. Hari ke-15 bulan ke-7. Di Biara Cahaya Awal. Arion, menggunakanmu sebagai corong, ingin menjadi penasihat dan meniti tangga karir. Mengingat statusnya, itu bisa dimengerti. Tapi, Silas, kapan kau pernah begitu baik hati untuk berbuat baik seperti ini? Jadi, bicaralah. Apa yang dia tawarkan padamu sebagai imbalannya? Aku hanya mengabdi pada yang mulia. nama Arion mengajukan sistem filosofis bernama ajaran tata tertib, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan cukup baik. Dia bersedia memberiku kredit untuk itu, hanya meminta agar aku mengenalkannya kepada yang mulia.
Secara nominal, Arion sekarang juga menjadi anggota keluarga Wijaya Anda. Apakah dia memberimu kredit atau tidak? Itu urusanmu. Aku tidak akan ikut campur lagi. Lagi pula, memiliki satu bawahan lagi lebih baik daripada satu musuh lagi. Status uniknya saat ini berarti dia akan selalu berguna untuk dimiliki. Yang mulia bijaksana dan baik hati. Bangkitlah. Kemampuan Arion menggunakanmu sebagai perantara, membuktikan dia pria yang cerdas. Dengan merekomendasikan pria cerdas kepada kau juga mendapatkan pahala. Baru-baru ini, Pasti akan ada salon, kan? Ajaran tata tertibmu perlu membangun momentum. Dan membutuhkan saat yang tepat. un truc d'hypercanalcan. Yang mulia terlalu baik. Sebastian Mangadakan pertemuan itu. Di Biara Cahaya Awal pada hari ke-15 bulan ke-7. Bagus, Biara Cahaya Awal. Saya percaya, kau akan menanganinya dengan baik. Pada saat itu, aku juga akan mengatur beberapa orang untuk membantumu. Yang mulia, aku rela mati untukmu. Dan masih akan sulit untuk membalas kebaikan besar yang mulia ini. Baiklah, baiklah. Bawa ini padanya, sebagai hadiah perkenalan. Untuk menenangkannya. Berjalanlah hati-hati, seolah di atas es tipis. Apa maksud Pangeran Arka dengan ini? Apakah dia memperingatkanku, menyarankanku untuk berhati-hati? Atau dia memperingatkan dirinya sendiri? Arion. Dewi. Dalam beberapa hari, aku akan pergi ke Biara Cahaya Awal. Jika kau menginginkan kitab suci, samarkan dirimu sebagai wanita bangsawan dan menyelinap mesak. Biara Cahaya Awal, bukan tempat sembarangan orang bisa masuk. Ngomong-ngomong, aku sudah menyampaikan pesannya. Kalau kau percaya padaku, lakukanlah. Jika tidak, tidak ada yang bisa kulakukan. Wanita gilamu sudah di sini. Ha. Hei. Kau datang ke sini untuk memenuhi taruhanmu? Sore ini, Silas mendekati ayahku, mengatakan dia ingin mengadakan pertemuan di Biara Cahaya Awal, dijadwalkan pada hari ke-15 bulan ke-7. Sepertinya kau berhasil meyakinkannya, untuk memihak kita. Lalu, Bahwa kau berpikir menggunakan ajaran tata tertib untuk memenangkannya membuktikan kau punya kemampuan untuk mengesankanku. Aku akan menjaga keluarga Shao tetap aman. jadi, Bisakah kita tidak berciuman? sebenarnya, tidak berciuman juga tidak apa-apa. Kau hanya perlu menjawab satu pertanyaan untukku dengan jujur. Trik baru apa yang sedang kau coba sekarang? Atau mungkin kau sebaiknya cium saja aku? Kau mengatakannya sendiri. Tunggu sebentar. Tanyakan saja. Baiklah, aku bertanya sekarang. Kemana kau pergi selama 2 tahun kau menghilang? Dewi yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Bisakah kau berhenti jadi begitu pintar? Kau membuat ini sangat melelahkan bagi. Apa janjinya padamu? Dia berjanji. Aku tidak bisa bilang itu untuk sebuah ciuman, kan? Dia berjanji mengajariku seni bela diri. Rahasia ini sangat penting bagiku. Tapi mengajarimu seni bela diri lebih penting. Karena kau terlalu lemah sekarang, pembunuh manapun bisa dengan mudah mengambil nyawamu. Tapi dengan ajarannya, kau akan mendapatkan kemampuan untuk melindungi diri dalam waktu yang sangat singkat. Apakah dia sekuat itu? Dia adalah Santa dari Istana Elysian, murid tunggal Ibu Agung dari wilayah utara. Dan salah satu yang terkuat di antara generasi muda seniman bela diri. Hanya seseorang sepertinya, yang akan begitu bertekad mengajarimu seni bela hingga memaksaku mengungkapkan rahasia. Ketahuan pediannya, kalau begitu, 2 tahun itu. Selama 2 tahun itu, aku berada di dasar jurang kelam. Jurang kelam, bukankah itu sungai ular? Mengapa Kirana bepergian begitu jauh ke provinsi barat? Pertemuan di Biara Cahaya Awal, kau membuatnya menyelinap masuk, menunggu saatnya. Dan ketika saatnya kau harus bersamaku. Kau cacing di perutku. Yah, aku tidak terlalu jelek. Lalu bagaimana kau tahu semua yang kupikirkan? Itu ilusi. Ada banyak hal yang tidak kuketahui. Seperti apa? Contohnya, aku tidak tahu apakah kau berkonspirasi dengan Silas untuk mengkhianatiku, lalu bersumpah setia pada Pangeran Arka. Jika aku mengkhianatimu, maka aku bajingan. Bersumpah setia padanya juga berarti mengkhianatiku, karena hanya salah satu dari kami yang bisa bertahan hidup. Dan kau hanya bisa memilih satu. Bagaimana aku harus menyikapinya? Wanita gila ini terlalu banyak berpikir. Yah, aku pasti akan memilihmu. Dia tidak bisa membuatku. Akulah. Aku ingin tidur. Bersama? Baiklah. Baiklah, jangan selesai. Kau harus jadi Kasim. Selamat malam. Bersumpah setia pada Pangeran Arka. Jika Kirana tahu, aku pasti akan mati. Dibandingkan dengan Kirana, aku lebih merindukan Dewi. Tebak siapa aku? Aku tidak bisa menebak. Aku harus merasakannya untuk tahu siapa dirimu. Dengan kewaspadaanmu, kau pasti sudah mati 10 kali sekarang. Aku hanya melamun. Aku baru saja memikirkanmu, lalu kau. Memikirkan aku? Kau pasti tidak mungkin tertarik padaku, kan? Jangan terlalu percaya diri. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Di dunia ini, pria mana tidak akan menyukai wanita cantik sepertiku? Kau hanya biasa saja. 6 dari 10, mungkin 7 kalau lagi bagus. Di bar karaoke. Kau mungkin berharga Rp150.000. Biasa saja? Arian, aku benci saat orang tidak mengakui kecantikan dan kau berani sekali kau menghina aku. Aku tahu rahasia Kirana. Arian, kau pria paling tampan, pria terhebat di seluruh dunia. Katakan padaku, kemana Kirana pergi selama 2 tahun terakhir ini? Arian,
Jika kau akan bermain seperti ini, aku tiba-tiba jadi terjaga. Hehe. Jadi, bisakah kau memberitahuku sekarang? Oh, aku melihat semua ini, dan tiba-tiba aku tidak bisa mengingatnya. Aku semakin tidak bisa mengingatnya saat kau menahannya. Lihat pinggangku. Bukankah ramping? Memang. Jadi, bisakah kau memberitahuku sekarang? Kemana sebenarnya Kirana pergi? Jadi kau menguji tekadku dengan ini, ya? Jurang Kelam. Jurang Kelam? Aku memikirkan begitu banyak tempat, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan pergi ke sana. Mulutku keceplosan. Mulutku keceplosan. Apakah kau tidak takut aku berbohong padamu? Berbohong padaku? Tempat itu, kau bahkan tidak bisa membayangkannya. Orang-orang yang tahu tentang jurang kelam sangat sedikit sekali. Tunggu sebentar. Kau hanya butuh 1 atau 2 hari untuk mencari tahu kemana Kirana pergi. Katakan padaku, kalian berdua sedang merencanakan apa? Tidak ada sama sekali. Aku bilang padanya, kau bersedia mengajariku seni bela diri. Setelah dia mempertimbangkan pilihannya, dia setuju untuk member Hoku. Dia akan begitu? Dia akan sebaik itu padamu? Seolah-olah itu membuatnya tampak begitu murah hati, seolah tidak ada orang lain yang punya kemurahan hati. Ayolah, aku akan mengajarimu seni bela diri. Katakan padaku, apa yang ingin kau pelajari? Tentu saja, aku ingin mempelajari jenis seni bela diri yang memungkinkanmu untuk menguras esensi wanita, untuk memperkuat pria, dan menggunakan wanita sebagai wadah untuk bercinta agar menjadi lebih kuat. Menguras esensi wanita untuk memperkuat pria kedengarannya hebat. Menguras esensi wanita untuk memperkuat pria kedengarannya hebat. Aku tidak mengetahuinya. Jika kau tidak tahu, mengapa kau membahasnya? Namun, aku bisa mengajari Jalan Agung Penyelamatan Iblis. Seni bela diri itu diteliti secara cermat oleh guruku selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah seni bela diri yang tiada tanding. Jalan Agung Penyelamatan Iblis. Nama itu terdengar luar biasa. Berapa lama aku harus mempelajarinya? Ya, itu tergantung pada bakat. Aku sendiri sudah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun. Aku akan menggunakan energi inti terlebih dahulu untuk membersihkan tubuhmu dan mengalirkan esensimu. Baiklah, bagaimana kita melakukannya? Kau duduk di sini. Aku akan mengalirkan energi inti padamu terlebih dahulu. Apakah akan seru? Sangat seru. Hahaha. Arion, di mana peta harta karun itu? Aku tidak. Arion, apakah kau punya peta harta karun sama sekali? Apakah semua ini hanya karanganmu? Ya. Peta harta karun itu dibuat oleh ayahku. Bodoh. Hihi. Apakah kau gila? Kau tidak mau peta harta karun itu lagi? Sudah kubilang. Sebaiknya kau jangan berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu bernasib lebih buruk dari kematian. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa memasuki biara cahaya awal. Jika kau tidak bisa memasuki biara cahaya awal, kau tidak akan mendapatkan kitab suci itu. Jika kau tidak mendapatkan kitab suci itu, bagaimana dengan gurumu? Aku ingin melihat mana yang lebih penting. Hidupku, atau keuntungan, atau kerugian gurumu. Mana yang lebih penting? Kau mengancamku? Aku paling benci diancam melebihi apapun dalam hidup ini. Kau seorang yatim piatu, bukan? Orang tuamu meninggal sangat dini, iya kan? Kurmala, gurumu yang membesarkanmu, mengajarimu seni bela diri, mengurusmu dengan susah payah, dan membawamu ke tempatmu sekarang. Gurumu menginginkan aksara kuno, menginginkan kitab suci. Pikirnya ke Kerma, membalas gurumu? Akan kurobek lidah yang tajam itu hari ini. Kau benar-benar egois. Demi amarahmu sendiri, kau mengabaikan untung rugi gurumu. Beginikah caramu memperlakukannya? Kau sanggup menjesengkan. Bahkan dalam situasi ini, kau masih saja mencari alasan untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini, kau pasti akan mati. Aku tahu aksara kuno. Hanya aku yang bisa memastikan apakah kitab suci yang kau dapatkan asli atau tidak. Kau benar-benar tahu aksara kuno? Ya, aku tahu. Bicaralah. Apa isi aksara kuno ini? Bo, ya, Bo. Kau benar-benar tahu? Oh ya, aku tahu, Bo. Ya ampun. Baiklah, jika kau membantuku menemukan kitab suci dan menerjemahkan isinya yang sebenarnya, semua perselisihan kita di masa lalu akan terhapus bersih. Berhutang padamu? Hah? Aku baru saja dikalahkan olehmu, dan sekarang aku harus membantumu? Apakah itu masak aku? Kau berbicara logika denganku? Betapa menggelikan. Kalau begitu akan kukatakan pada alasan kenapa kau begitu sial, adalah karena kau bersalah atas sebuah dosa. Aku bersalah? Tentu saja kau bersalah. Di dunia ini, kelemahan adalah dosa terbesar. Kau pantas mati. Kalau kau tidak percaya padaku, percayalah ke Yutara dan lihatlah rakyat jelata itu. Mereka berdosa sejak lahir. Jadi orang tuamu juga mati karena mereka berdosa? Setidaknya para pembunuh berpikir begitu. Baiklah, aku akan terus menyalurkan energi inti padamu. Dedeklah. Terima kasih. Ini. Infusi esensi ini benar-benar kuat. Aku merasa seperti penuhi energi sekarang. Aku merasa bisa membunuh sapi dengan satu tangan. Tentu saja ini kuat. Itu adalah 10 tahun kultivasi. Baiklah, aku sedikit lelah. Aku akan tidur sekarang. Hehehe. Bodoh, aku menipumu. Sebenarnya, aku tidak tahu apapun tentang aksara kuno. Bow. Dewi ini adalah Santa dari Istana Elysian.
Dia pasti punya banyak musuh. Masalah ini, aku perlu bertanya pada Kirana tentang itu, minta dia untuk membantuku. Dewey tahu kebenaran tentang peta harta karun. Seperti yang kuduga, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Jadi, aku menggunakan urusan kitab suci biara cahaya awal untuk mengendalikan dia. Dia semudah itu ditipu, Muda Dedipu, aku bilang padanya aku tahu aksara kuno. tapi tidak akan mudah baginya untuk mendapatkan kitab suci itu. Apa maksudmu? Kabar bahwa Dewi mendapatkan peta harta karun keluarga Sao sudah menyebar. Di pertemuan di biara cahaya awal, banyak master telah berkumpul. Dan mereka menengganya. Kirana, kau memanfaatkanku untuk mengetahui rencana Dewi dan metodenya, lalu menyebarkan informasi itu dan menyebarkannya kemana-mana, menjual bantuan besar kepada para ahli bela diri itu. Senyo Demi Memetik, Kuntanggan Tampa Yusaha. Dewi mungkin akan binasa karena ini dan yang lain, mungkin juga akan menderita korban jiwa. Dan kau tidak perlu melakukan APA pun. Kau hanya Memetik Kuntanggannya. Kau adalah pemenang terbesar. Aku sangat senang kau berpikir seperti itu. Melihat sesuatu dari sudut pandang, kepentingan pribadi seringkali mengarah pada kesimpulan yang benar. Sepertinya tidak akan lama sampai kau menjadi pembantu terhebatku. Kirana hanyalah gunung es. Bagaimana bisa aku melelehkannya? Lupakan saja, lebih baik urus dulu kepentinganku sendiri. Jadi bisakah aku memberitahu Dewi berita ini? Kau tertarik belajar seni bela diri? Kenapa tidak gunakan berita itu sebagai sirah untuk membuatnya menukarnya dengan jalan penyelamatan iblis? Apa kau tidak takut dia tidak akan pergi ke biara cahaya awal setelah dia tahu? Berita itu sudah menyebar. Apakah dia pergi atau tidak? Bukan urusanku. Si gila dari Thorne itu adalah sang penuai putih. Dewi adalah sang penuai merah. Dunia ini benar-benar tidak normal. Siapa saja orang-orang di sekitarku ini? Lupakan saja. Lebih baik pikirkan diriku sendiri dulu. Bertahan hidup adalah prioritas. Aku harus memikirkan cara menggunakan berita ini untuk mendapatkan harga yang bagus dari Dewi. Berman? Aku punya informasi tentangmu. Apakah kau mau mendengarnya? Tidak, pasti itu sih. Gila dari Thorne lagi yang memberitahu. Bagaimana jika ku katakan berita ini tentang biara cahaya awal? Apakah kau mau mendengarnya? Yang itu mungkin akan kudengarkan. Kau tahu, aku punya banyak musuh di luar. Jika aku memberitahumu berita ini, kau bantu aku meningkirkan mereka. Adil, kan? Adil, aku tahu kau punya syarat. Bicaralah, jika beritamu benar-benar berguna, aku bersedia membuat kesepakatan ini dengan... Baiklah, akan kukatakan sekarang. Para ahli bela diri di luar biara cahaya awal telah memasang jebakan yang tak terhindarkan. Mereka ingin membunuhmu. Berita ini memang Kirana yang memberitahuku. TAPI, aku bahkan tidak tahu apakah berita ini benar atau salah. Si gila dari Thorne itu terlalu tidak tahu malu. Si gila dari Thorne itu terlalu tidak tahu malu. Dia menjual berita Pengkina Tengku kepada jalur kebenaran. Lalu dia membocorkan berita penyergapan mereka kembali pada bermain dua kaki. Apa dia pikir aku ini bodoh? Arian, katakan padaku, apakah aku baik padamu atau tidak? Kau harus menjawab dengan jujur. Biasa saja. Jadi, bisakah aku membantu menyingkirkan musuh-musuhmu di luar? Terima kasih. Jadi, kau berbohong dan kau menciumku. Jadi, bukankah kau berhutang padaku? Aku tahu kau sang penuai merah, bukanlah tipe yang seperti itu. Bicaralah sekarang, keluarkan semuanya. Sangat sederhana. Kau hanya perlu membantuku memperoleh kitab suci yang asli. Memperoleh kitab suci? Amitpa, Dermawati, tidak. Ilmu bela dirimu begitu kuat, tapi kau tidak bisa mendapatkannya sendiri. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Ilmu bela diriku mungkin kuat, tapi itu tidak berguna. Begitu banyak orang mengawasi, melihat karakterku. Tapi kau berbeda. Siapa yang peduli di mana kau berada? Jika aku mengalihkan para penjaga pavilion kitab suci untukmu, kau bisa dengan mudah menyelinap dan mencuri kitab suci sejati. Pavilion kitab suci itu sangat besar, dengan begitu banyak kitab suci di dalamnya. Bagaimana aku tahu yang mana itu? Bahkan jika aku masuk, bagaimana jika kitab suci itu tidak ada di sana? Kitab suci itu sangat istimewa. Itu 2 lembar daun emas. Selalu ditempatkan di depan patung Buddha emas yang sedang duduk. Tanpa ada kejutan, itu akan ada di sana. Tanpa ada kejutan? Bagaimana jika aku yang menjadi kejutan? Lupakan saja. Arian, aku sudah mencoba segalanya denganmu. Aku sudah membujumu. Aku sudah mencium. Aku sudah menyentuhmu. Jika kau masih menolak untuk membantuku, maka aku akan membunuhmu saja. Aku pasti mampu melakukannya. Baiklah. Ini tidak berbagi siapapun. Ini hanya sebuah kitab suci, bukan? Aku akan mendapatkannya untukmu. Tentu saja, aku jelas bukan seseorang yang takut mati. Kau tahu, hanya ingin mengajarimu. Temanku. Kau masih saja tidak tahu malu seperti biasa. Oh, aku. Bisa jadi lebih tidak tahu malu lagi. Mau dengar? Silakan, katakan padaku. Aku akan mendengarkan. Suasananya sudah pas, bukan begitu? Bukankah seharusnya kita melakukan pertukaran keterampilan yang lebih dalam sekarang? Kalau begitu aku akan menjadikan seorang Kasim sekarang juga. Dasar gadis kecil. Kau pikir aku tidak bisa mengatasimu? Tuan, Nona Kirana bilang Anda harus pergi ke pavilion bunga pir untuk mengganti pakaian Anda. Anda perlu berdandan. Nona Kirana juga berkata, jangan lupakan dayang Anda. Mengerti.
Dewi, ini saatnya Apa yang ingin Anda lakukan? Arian, apakah aku cantik? Lalu Anda. Itu Kirana. Dia seperti Dewi, wanita tercantik di kota pusaka. Kau pikir aku bercanda? Sayang sekali, meskipun dia cantik. Dia berhati busuk. Ashley, yang di sebelahnya, bukankah itu Arion yang baru menikah? Pria itu sangat beruntung. Beruntung apanya? Jangan biarkan penampilan rapinya menit. Siapa tahu bagian bawahnya sudah dipotong dan diberikan ke anjing. Dia kasih sialan. Dasar bodoh semua. Aku. Jangan berkeliaran setelah kita masuk. Tetaplah dalam pandanganku. Mengerti? Mengerti. Hari ini, kau punya tugas. Tugas apa? Itu untuk mendapatkan hati Cahaya Wibowo. Kaea. Kaea. Nama yang cantik. Siapa dia? Putri Bapak Wibowo. Semua orang menyukainya. Dan dia menyukai kisah aneh. Dan Serita Minarik. Jika kau bisa membuatnya jatuh cinta padamu, aku bisa. Coba membiarkanmu memilikinya. Memiliki yang bagaimana? Apakah ini semacam yang kau hanya dapatkan? Memiliki. Aku bisa, melalui dia, memanfaatkan beberapa sumber daya keluarga Wibowo. Dan melalui dia, kau bisa benar-benar memasuki masyarakat kelas atas. Ditambahlah kau juga akan mendapatkan wanita cantik yang dipuja semua orang. Bukankah itu hebat? Itu hebat. Tidak, tunggu. Lain kali. Bisakah kau menanyakan perasaanku dulu? 2 hari terakhir ini, agen ganda di rumah, mata-mata dan pembunuh bayaran. Semuanya telah menggantikan operasi mereka. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menargetkanmu. Ini membuktikan bahwa kau telah menyampaikan maksud tertentu kepada Pangeran Art. Kau mengkhianatiku. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kau menyampaikan niat tertentu kepada Pangeran Magnus. Kau mengkhianatiku. Aku tidak mengkhianati. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan menjadi gila bersamamu. Jika kita gagal, aku akan mati bersama. Jika kita berhasil, aku akan menjadi kambing hitammu. Tentu, aku bisa jadi satu. TAPI, aku akan keluar sebagai pesona. Arian, aku hanya akan mengatakan 2 hal. Dengarkan baik-baik. Pertama, tetap di sini hari ini. Dan kau tidak boleh membantu Dewi. Ini bukan sesuatu yang bisa kau libatkan dirimu. Ini akan membawamu pada bahaya. Kedua, menangkan hati Celesta. Itu satu-satunya cara kau untuk bertahan hidup. Jika tidak, kau mati. Nasib baikmu telah tiba. Bukan itu maksudku. Semuanya. Seperti kata pepatah. Penche ta mais la lui pogner lidican. Ini tentang menemukan prinsip dasar dalam segala hal. Garis-garis ini persis seperti milikku. Dia pasti telah menguasai ajaranku. Silas benar-benar seorang aktor. Sama seperti aku. Dan dia bahkan menemukan begitu banyak aktor pendukung, menargetkan muridnya sendiri, lalu melangkah maju untuk membelanya, mengemukakan teori-teori ajaran tata tertib, menjejakin semua orang, lalu secara alami menjadi sarjana hebat di generasinya. Kebajikan. Pria ini. Dia te la manjadi au Rambija. Ini jelas mahakaryam. Kau pasti merasa sangat berhasil sekarang, bukan? Gampang saja. Tidak ada satupun dari itu miliknya. Namun dia telah menjadi sarjana hebat sejati. Sangat menggelikan. Jika kau menginginkannya, aku juga bisa memberikannya pada... Tepat tengah hari, datanglah ke pavilion kitab suci untuk mencuri kitab suci itu. Jika kau gagal, kau bisa mulai menyiapkan peti mati. Anda bisa siapkan peti matinya. Kirana baru saja bilang, kalau hari ini adalah malapetaka besarku, kalau aku tidak bisa melewatinya, aku binasa. Dewi mengatakan hal serupa. Hari ini, bukankah punya makna khusus? Kita semua Anyala. Orang-orang yang tidak berarti. Penderitaan di hatimu. Aku mengerti. Kebijaksanaanmu dicuri. Dan manjadi. Sosok pinggiran dan korban dari lelucon ini. Tapi siapa yang peduli? Bukankah ini salah satu cendekiawan dari perjamuan keluarga Thorne? Hari ini dia dijebak untuk menjadi sasaran serangan orang lain. Silas adalah orang yang maju untuk membela dia. Dia juga seorang aktor. Kau juga ada di sana malam perjamuan itu. Jadi, kau berperan sebagai badut seperti itu. Pasti kau dapat banyak imbalan, kan? Un ballon? Ya, memberiku uang, memberiku tempat tinggal. Tapi apakah ini yang kuinginkan? Yang kuinginkan adalah masa depan yang gemilang, ketenaran dan kesuksesan. Aku mengagumi orang seperti... Kita berdua sama-sama terombang-ambing di dunia ini. Arion, maukah kau minum bersamaku? Arion, aku menyesal kita tidak bertemu lebih cepat. Aku sengaja membawa sebotol anggur berkualitas. Kita bisa. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Apa tujuanmu? Siapa yang mengirimmu? Apa tujuanmu? Arion, apa maksudmu dengan ini? Kesalahpahaman. Aku hanya ingin minum bersamamu. Bukankah kau sudah cukup berakting barusan? Bayar beritahu. Aku sudah menjadi aktor saat kau masih kecil. Seorang aktor? Apa itu aktor? Masih berakting? Aku sudah berteriak, Kak, masih berakting untukku, ya? Kau cukup tajam. Aku akui itu. Nama. Kau mungkin mengabaikan satu hal.
Apakah kau pikir aku benar-benar hanya seorang cendekiawan tak berdaya? Oh, jadi kau mau jadi orang tangguh sekarang? Biar kutanya kau sebuah pertanyaan. Aku akan menarik tanganku dulu. Biar kutanya, apakah Silas yang mengirimmu? Dia takut masalah itu akan terungkap, jadi dia mengirimmu untuk membunuhku. Silas? Dia tidak cukup penting. Mengingat kau adalah orang yang sekarat, aku tidak keberatan memberitahu. Itu adalah yang mulia, sang pangeran mahkota. Pandranarka? Master Hill, aku jelas sudah bersumpah setia padanya. Bahkan jika kau bersumpah setia, yang mulia tetap akan curiga. Cobertindak ada Perinta Kirana. Dalam situasi di mana sulit untuk membedakan kawan dari lawan, menghilangkanmu adalah pilihan terbaik. Baiklah, bagus. Aku mulai mengerti cara berpikirmu sekarang. Jadi, kau pikir, aku akan datang ke sini bersama tanpa persiapan sama sekali? Hilliard. Hilliard. Teman. Teman. Oh, teman. Kau berani menipuku bahkan sekarang? Matiko. Tolong. Matiko. Teman. Oh, teman. Kau hanya perlu menunggu sampai detik terakhir untuk menunjukkan nilaimu, bukan? Kau baik-baik saja kan? Aku. Kirana mengkhawatirkan keselamatanmu dan mengirimku untuk melindungi. Itu adalah Kirana rupanya. Kalau begitu bolehkah aku bertanya padamu sebuah pertanyaan? Akankah kau memberitahuku kebenarannya? Ya. Tapi aku mungkin tidak akan menjawabmu. Apakah Kirana yang mengirimmu? Dan apakah dia memberitahumu bahwa selama aku tidak meminta tolong, kau tidak akan mengko? Kata-katanya persis adalah, jika kau tidak meminta tolong, aku tidak akan campur tangan. Kirana, oh Kirana, aku akan berurusan denganmu saat aku kembali. Memang benar. Kirana, oh Kirana, kau sudah menghitung segalanya. Kau benar-benar berbeda. Ngomong-ngomong, upaya pembunuhan oleh Pangeran Arka ini berarti dia dan aku tidak akan pernah bisa berada di pihak yang sama. Aku hanya bisa mencari pendukung yang lebih besar sekarang. Nona Karina, aku datang. Lehate ICU. Ya ampun. Jadiko Arion. Astaga, kau benar-benar pria yang tampan. Persis tipe pria yang disukai Kirana si gila itu. Aku Dangarko. Pergi ke rumah hiburan saat usia 14? Salah. Jiwa balas. Cobertindak Fukepawal. Bukan? Kau cemburu? Bagus. Putra kelima Bapak Wibowo memang sibuk. Ini adalah tempat suci terlarang ajaran Buddha. Kami di sini untuk membahas filsafat Buddha. Ayo bergabung dengan kami. Aku tidak mengerti Buddhisme. Aku tidak mengerti, sama sekali tidak. Tidak mengerti? Kau adalah suami numpang keluarga Wijaya. Kau tidak mengerti Buddhisme? Apakah kau benar-benar bodoh? Atau kau meremehkan kami? Enggan untuk berdiskusi dengan kami? Oh, bagus. Jangan mempersulit dia. Mazu Kakal juga. Keluarganya hanyalah pemilik kasino. Dia sendiri tidak punya budaya. Si gila dari Wijaya itu. Keluarga Wijaya lamamu. Para tetua semuanya cukup berprestasi. Lalu bagaimana generasi muda? Menjadi begitu menyedihkan? Kau seharusnya tahu. Keluarga besar dimulai dengan didikan yang baik. Kau sendiri. Anyala Seoran. Putri selir yang menyamar sebagai pewaris sejati. Dan kau sendiri tidak bisa melanjutkan reputasi tanpa celah keluarga Wijaya. Dan dengan suami numpangmu itu, keluarga Wijaya. Benar-benar sama. Serahkan padaku. Jangan gegabah. Apa yang kau gumamkan? Kubilang kau lemah. Maksudku kau sudah habis. Kau tidak punya semangat, dan sekarang sepertinya pendengaranmu juga mulai berkurang. Kau bicara sampah. Kau mengunjungi rumah hiburan saat usia 12 tahun. Siapa yang belum di sini? Quoi toi tu? Dengarkan aku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan jelas. Jika tidak, bahkan keluarga Wijaya tidak bisa melindungi. Dengarkan baik-baik. Kiranaku lahir dari selir keluarga Wijaya, namun ia diizinkan tetap bersama keluarga. Apa artinya itu bagimu? Itu berarti keluarga Wijaya menghargai hubungan dan menjunjung moralitas. Tapi kau bilang keluarga Wijaya tidak bermoral. Kau hanya mengoceh sampah dari mulutmu. Kau yang mengoceh sampah. Istriku, Kirana. Apakah hidupnya mudah? Sebagai seseorang yang lahir dari selir, yang ibunya meninggal dini, perjalanannya hingga sampai di titik ini tidaklah mudah sama sekali. Namun kau di sini, agresif dan mendominasi, secara publik memfitnah, mengejek, dan menjelek-jelekannya. Manudana, apakah kau benar-benar tidak bermoral? Apakah kau korup secara moral? Kau memutarbalikkan logika. Apa pendapat kalian semua? Kalian semua adalah orang terpelajar. Kalian juga telah melihat si lemah ini memfitnah istriku di depan istriku. Apakah aku, Arion, mengatakan satu kata yang tidak benar? Kalimat mana yang memfitnahnya? Tuan Arion benar. Tuan Crest bicara omong kosong. Beraninya dia masih membahas kesarjanaan dengan kita di sini? Tepat sekali. Aku mau buang air kecil saja. Menurutku si lemah ini hanya memandang rendah wanita. Semuanya. Siapa yang bilang wanita tidak bisa berbakat, tidak bisa berbudi luhur, tidak punya harga diri? Di antara kalian semua. Nona Karina Crest adalah contoh sempurna dari menjadi berilmu dan berbakat, perwakilan serba bisa yang sesungguhnya. Dia memuji saya tiba-tiba, ada apa ini semua? Aku bahkan belum mengenalnya sebelumnya. Jangan hanya berdiri di sana, ikuti permainanku. Aku akan memenangkan hati Vivian. Baiklah, tapi jangan terlalu jauh. Vivian itu polos. Bukan bodoh. Aku lebih pandai meraih wanita derma. Bekerja samalah denganku. Hahaha, istriku sayang. Seperti kata pepatah, sifat seseorang tercermin di wajahnya, dan juga di garis telapak tangannya. Jika kukatakan padamu, bahwa dengan melihat tanganmu, aku bisa melihat ke dalam hati. Apakah kau akan percaya padaku? Suamiku tercinta, kau bisa melihat ke dalam hatiku, hanya dengan membaca telapak tanganku? Pura-pura sekali. Tentu saja. Kemerlah, biarkan suamimu memeriksamu. Di telapak tangan seseorang,
Ada 3 garis jelas. Mereka mewakili garis kepala, garis hati, dan garis nasib. Garis telapak tanganmu sangat dalam. Ini berarti kau adalah orang yang teguh, tidak mudah terpengaruh orang lain. Sekarang, mari kita lihat garis hatimu. Itu sangat pendek dan dangkal, dan bercabang. Ini berarti kau Artinya dalam urusan hati, kau adalah orang yang berhati-hati. Mari lihat hal lain. Sekarang, garis nasibmu. Lanjutkan. Aku juga sangat penasaran tentang takdir seperti apa yang tersembunyi di dalam garis nasibku. Penuh dengan kesulitan, hidup yang singkat, dan penuh dengan liku-liku. Lalu, Garis tangan yang rumit, kurang keberuntungan dan kebahagiaan, serta jarang dipedulikan oleh orang lain. Kita sedang berakting. Baiklah, sekarang kau harus menghilang. Perci. Sebenarnya, orang-orang juga punya garis yang disebut garis karir. Kalau kau mau melihatnya, kau bisa datang pada Tuan Arian, aku ingin melihat garis karir. Tidak bisa melihat garis karir hari ini. Aku akan menunjukkan yang lain padamu. Astaga. Aduh. Kau punya telapak tangan yang luar biasa. Lihat garis hati. Di masa depan, kau akan punya setidaknya 8 anak, 3 putri dan 5 putra. Dan pria idamanmu, 5 hari lagi, akan muncul di depan pintu. Terima kasih, Tuan Arian. Berikutnya, siapa lagi yang mau dibaca? Tuan Arian, tolong, bisakah kau baca telapak tanganku juga? Terima kasih. Aku sudah menunggu. Nona Crest. Garis telapak tanganmu luar biasa, jelas dan berbeda. Terutama garis kepala jelas dan panjang. Ini berarti kau adalah orang yang sangat bijaksana. TAPI, ayah dan ibuku. Keduanya bilang aku ceroboh, kakak dan adikku. Juga bilang aku tidak pintar. Orang yang cerdas, seringkali tidak selalu terlihat cerdas. Sebaliknya, mereka bisa melihat ini segala, sesuatu dalam sikap, itulah wawasan sejati. Sekarang, mari kita lihat lagi, garis hatimu. Oh, Apakah kau sangat berhati lembut? Sangat baik, dan mudah menangis? Dan ketika menyangkut hal yang tidak terjadi padamu secara pribadi, kau tetap berempati mendalam, bukan? ya Tuan Arian, kau tepat sekali. Jangan khawatir, Sekre Keseluruhan, takdirmu sangat baik, meskipun akan ada kesulitan. Tapi lagi-lagi, hidup siapa yang pernah lancar jaya? Tuan Arian, terima kasih. Aku sangat senang. Aku akan sangat senang. Ngomong-ngomong, Nona Karina, aku baru saja dengar saudaramu, Rio, bilang, kau datang untuk memuji Buddha. Apa kau juga tertarik pada Buddhisme? Aku sebenarnya tidak banyak membaca buku. Aku sering mencuri-curi waktu. TAPI, aku mengerti sedikit. Oh, lalu bagaimana pendapatmu tentang pepatah, dibutuhkan takdir 10 tahun untuk berlayar bersama di perahu yang sama, dan 100 tahun untuk berbagi bantal yang sama. Tentang ungkapan itu, 10 tahun berlayar di perahu yang sama. 100 tahun tidur di bantal yang sama. sebenarnya, itu adalah kisah cinta yang tragis. Ini menceritakan kisah roh ular dan seorang cendekiawan. Dalam 1/4 jam, aku akan menunggumu di sana. Aku akan menceritakannya perlahan. Anggap saja ini balasanku karena sudah membaca telapak tanganmu. Baiklah kalau begitu. sepertinya semuanya berjalan lancar ya. Tentu saja. Siapa yang kau pikir aku ini? Aku akan bertemu cahaya di sana untuk mengobrol. Minta yang berbaju biru, melendangiku. Aku khawatir para pembunuh Pangeran Ardi masih berkeliaran. Dia murid utama Ordo Hati Kudus, namanya Anggun. Baiklah, apapun namanya, katakan saja padanya ketika aku berteriak, teman, dia harus muncul di hadapanku. Dia di sini untuk Dewi. Dia mungkin tidak punya waktu untuk melindungimu. Tapi jangan khawatir, tidak ada lagi pembunuh Pangeran Ardi di dekat sini. Ayo. Kau tidak cemburu kan? Tuan Shaw, Tidak ada orang lain di sini. Kau tidak perlu baju formal. Kau bisa memanggilku Andre saja. kalau begitu aku tidak akan sungkan. Apa kau memanggilku kemari untuk menceritakan kisah tentang ayat itu? Ya, ayo duduklah. Mari kita bicara sambil makan. Bagaimana kau tahu aku ingin makan? Ini. Semua ini sudah disiapkan untukmu. Silakan makan. Oak. Ibu bilang ini acara besar hari ini, dengan banyak orang di sekitar. Dia menyuruhku menjaga citra yang bermartabat, dan tidak makan terus-menerus. Kalau tidak, mengapa aku harus menahan diri? Ayo, makanlah sepuasmu. MM. Kau makan, dan aku akan menceritakan kisahnya. Kau makan, dan aku akan menceritakan kisahnya. Kisah ini terjadi, Cahalakala, jauh di barat Provinsi Hijab. Bermil-mil jauhnya, ada Ganang Susi, bernama Gunung Ular Melilit, dan di kakinya, hidup roh ular yang telah berkultivasi selama 1000 tahun bernama Melati. Saat festival musim panas, di danau berbisik, waktu berlalu, hari demi hari, tetapi di jembatan lengkung rusak. Bahkan jika mereka saling melupakan, mereka akan tetap jatuh cinta. Bahkan jika mereka kehilangan semua ingatan, dan bertemu lagi. Akan tetap sepenuh hari, jatuh cinta pada Melati. Sialan Romo Suryo itu. Mengapa dia baju jahat? Mengapa dia harus memisahkan mereka? Pada akhirnya, Melati dipenjara di bawah menara kesedihan, dan Bayu menjadi seorang biksu di biara batu. Dia memegang payung untuknya, dia menyapu pagoda untuknya. Dia memegang payung untuknya, dia menyapu pagoda untuknya. Hingga ratusan tahun kemudian, menara kesedihan, run to Dengen Gemuruh.
Jadi, begitulah akhir ceritanya. Sangat menyedihkan. Memang. Kisah satu dekade takdir berbagi perahu, satu abad berbagi mimpi, telah berasi. Terpiti hari kira. Cerita ini baru saja dimulai karena mereka berdua saling menjaga selama puluhan tahun. Maka di kehidupan berikutnya, mereka bisa mendapatkan berkali-kali lipat kesempatan untuk berbagi perahu yang sama. Sebenarnya, tidak perlu berkali-kali. Karena hanya butuh satu kali. Theo akan jatuh cinta pada Melati dan bersama lagi. Benar, Andra? Benar. Ceritaku sudah selesai. Apa kau menyukainya? Aku sangat menyukainya. Hanya saja begitu sedih. Permisi, aku benar-benar meneteskan air mata. Tepat sekali. Jadi, apa kau ingin tahu? Dari mana asal ayat-ayat Buddhis dari cerita ini? Dari mana asalnya? Aku rasa aku belum pernah membacanya. Kau tahu, Andra? Di sini, di pavilion kitab suci, di Bayar Kahaya Ewol. Aku sudah lama ingin pergi dan meminjamnya. Maukah kau ikut denganku? Hanya kita berdua? Ya. Siapa tahu, buku-buku itu mungkin bahkan menyimpan kisah kehidupan Melati dan Bayu berikutnya bersama. Aku benar-benar ingin melihat kehidupan mereka selanjutnya. Kalau begitu, ayo pergi. TAPI. Tampaknya orang luar tidak diizinkan masuk ke pavilion kitab suci di Biara Cahaya awal. Jika kau ingin pergi, aku bisa membawamu masuk. Aku ingin, tapi... Ayo, aku akan membawamu. Sungguh aula yang megah. Memang. Kembali ke tempat asal. Kedua halaman kitab suci sejati itu adalah relik suci Buddha. Kau tidak diizinkan menodainya. Guru, saya ingin mempersembahkan 2 sajak Buddha sebagai ganti untuk melihat sekilas kitab suci sejati. Sajak Buddha? Ya, Apakah Anda, dermawan? Me rasa le bimema ami bouddhisme daripada biksu tuaini? Buddhisme bukan tentang memahami atau tidak memahami. Porenirwaja, dengan hati yang tulus menuju kebaikan, siapapun bisa mencapai kebuddhaan. Amitabha. Biksu tua ini, Bodhi, menyambut Anda, dermawan. Hamba muda ini menyapa Guru Bodhi. Hamba muda ini datang dengan hati yang tulus. Mungkin, Guru, Anda bisa mendengarkan sajak-sajak itu dulu. Supplementary Capitusan. Sajak pertama disebut sajak nirwujud. Tubuh adalah pohon Bodhi. Pikiran bagaikan alas cermin jernih. Selalu bersihkan. Jangan biarkan debu menempel. Ini menggunakan pohon Bodhi dan cermin jernih untuk melambangkan sifat murni tubuh dan pikiran, mendesak pemurnian terus-menerus. Un tuk m'emperta en camp à Tiang Murni dan Sera. Bagus. Hanya itu? Apakah itu tidak bagus? Guru, tolong dengarkan yang kedua. Sajak kedua ini disebut sajak pencerahan. Bodhi tidak punya pohon. Cermin jernih bukan alas. Karena pada awalnya tidak ada apa-apa. Di mana debu bisa menempel? Amitabha. Terima kasih, dermawan. Ini adalah 2 halaman dari kitab suci yang asli. Saya tidak bisa membacanya. Andra, bisakah kamu mengerti? Apakah ini tentang kehidupan Alan dan Serena selanjutnya? Sebenarnya, saya juga tidak mengerti. Guru, bisakah Anda mengerti aksara kuno? Amitabha. Pemahaman saya tentang sutra masih kurang. Saya tidak bisa memahami makna sepenuhnya. Saya juga harus melanjutkan kultivasi saya. Anda tidak bisa memahami makna sepenuhnya, tapi itu pasti berarti Anda mengerti sebagian. Guru, apa baris pertama katakan? Bodhisattva Wala Asi. Seperti yang kuduga, dan hanya ada 2 halaman daun emas, maka itu pasti Sutra Welas Asih. Bagaimana dengan halaman kedua? Saya hanya mengenali Sariputra. dan perasaan, persepsi, kehendak, dan kesadaran. Sudah pasti, ini adalah Sutra Welas Asih. Terima kasih, Guru. Melihat kitab suci asli ini sudah merupakan kehormatan besar. Perjalanan saya tidak saya. Jika Anda menemukan kesulitan di masa depan, pelindung siap bersedia membantu Anda mengatasinya. Terima kasih, Guru Welas Asih. Maka junior ini akan pamit. Andra, apakah kamu mengerti cerita tentang kehidupan kedua Alan dan Serena? Tentu saja saya mengerti. Akan kuberitahu, lain kali kita bertemu. Baiklah. Terima kasih, Andra, karena sudah menceritakan kisahnya. Ini pertama kalinya aku mendengar cerita yang begitu menarik. Sedalerat, kita harus kembali ke pertemuan sarjana, atau Budi akan khawatir. MHM. Ayo pergi. Céleste. Bajingan itu tidak menyakitimu, kan? Oh, Pari, tolong bicara yang benar. Bagaimana mungkin Andra bisa menindasku? Andra. Ituka yang Camus Pangil Diasekarang? Dia hanya suami numpang, seorang pria berstatus rendah. Bagaimana kamu bisa menyapanya dengan begitu akrab? Oh, Pari, tolong bicara yang benar. Status seseorang hanyalah perbedaan dalam keadaan pribadi. ITU tidak mencerminkan karakter atau bakat Andra. Karakter dan bakat apa yang dimilikinya? Ini, Andra begini, dan Andra begitu. Dengan ramuan cinta macam apa yang dia berikan padamu, mengapa kamu membela dia seperti ini? Hei, bagaimana bisa kamu berbicara begitu keras kepada seorang wanita? Tidak apa-apa. Tolong jangan bertengkar dengan kakak hanya karena orang rendahan. Sepertiku. ITU tidak sabaran. Sudahlah. Oh, Pari, mulutmu bau. Kau menghina Andra Temper Lassen. Aku akan kembali melapor pada ibu. Aku akan membuat ibu menghukummu. Kau akan melapor pada ibu? Kuangjing. Keluargamu menjalankan kasino atau menjual ramuan palsu Ramuan Santa Makamapa. yang kau berikan pada kakakku? Hari ini, aku akan. Pari, kau menghina Andra.
Dan kau bahkan akan memukulnya. Aku akan bilang pada ayah, kalau kau membuat masalah. Kau akan bilang pada ayah, aku kakak. Dia Anya au rondin. Dia hanya mengincar tubuhmu, tergila-gila pada kecantikan. Dia. Hei! Kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina kepribadianku. Penghargaan dan kekagumanku. Untuk Nona Celeste tulus. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Seseorang dari kedudukanku, masih belum layak berteman dengan permata keluarga Wibowo. Tidak. Oh, Pari, bisakah kamu tolong berhenti berprasangka buruk pada Andra? Jika kamu terus begini, aku benar-benar akan mengabaikan. Andra, aku tahu kamu orang baik. Kalau begitu, aku pergi duluan. Selamat tinggal. HEI, Céleste. Hei! Kedepannya, kamu tidak bisa berbicara pada wanita seperti itu lagi. Kembalilah dan perbaiki hubunganmu dengan kakakmu. Dia adalah kakak yang baik. Sialan. Itu kakak, Enya. Kakak perempuannya itu, dia benar-benar orang baik. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, aku seharusnya sudah aman sekarang. Apakah kamu mendapatkan kitab suci asli? Kau mengejutkanku. Aku pergi ke pavilion kitab suci, tapi seorang biksu tua bernama Guru Ulas Asih menghalangi jalanku. Aku bilang, jika kamu tidak mendapatkan kitab suci asli, aku akan membunuhmu. Aku sudah menghafalnya, dan aku sudah menerjemahkannya. Guru Ulas Asih menghalangi jalanmu. Kamu bahkan tidak melihat kitab suci asli. Bagaimana mungkin kamu menghafalnya? Siapa yang coba kau tipu? Jangan terburu-buru, jangan panik. Jangan terlalu emosi. Biar teman lamamu, Andra, jelaskan semuanya untukmu. Bodhi bukanlah pohon. Juga bukan sermon journey, sebuah jedukan. Karena sejak awal tidak ada apa-apa. Di mana debu bisa hinggap? ini adalah 2 halaman dari kitab suci yang asli. Wow, Andra, kamu benar-benar luar biasa. Wow, Andra, kamu benar-benar luar biasa. Aku tahu aku tidak salah menilai. Andra, jika kamu benar-benar menerjemahkan kitab suci itu, maka malam ini, kita akan tidur di ranjang ini bersama. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak mungkin. Jika aku menerjemahkan kitab suci itu, kamu hanya akan kabur. Kitab suci itu bisa diterjemahkan. Tapi aku masih butuh lebih banyak energi inti. Tidak mungkin. Menerjemahkan kitab suci sepadan dengan harga ini. Sebenarnya, ITU tidak sepadan. Tapi kamu bilang, Guru Ulas Asih ada di dalam pavilion kitab suci. Jadi itu membuatnya sepadan. Sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih, Dewi. Ada APA, kamu terlihat sangat terkuras dan kelelahan. Aku baru saja selesai bertarung melawan 4 master. Lalu dikejar puluhan mil. Sekarang aku memberi energi intiku. Bagaimana mungkin aku tidak lelah? Tentu saja kamu lelah. Andra, kerja bagus. Penyihir, ajalnya sudah dekat. Kau. Jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah. Bukankah kau selalu ingin berbagi ranjang denganku? Kalau begitu, malam ini... Kirana, kau merencanakan semua ini. Targetmu adalah Dewi. Kau memainkan peranmu dengan baik, membuatnya menguras seluruh energi inti miliknya. Dan kau bahkan mendapat infusi esensi dari saling menguntungkan. Kirana Thorne itu, dia benar-benar jenius. Dia mempermainkanku, dan dia mempermainkan Dewi. Dengan satu provokasi seperti ini, aku telah menjadi pengkhianat yang sempurna. Tapi aku tidak pernah berniat mengkhianati Dewi. Dia memang penyihir. Dan dia plan-plan, itu juga benar. Tapi dia tidak melakukan APA pun untuk menyakitiku. Meskipun aku melakukan perjalanan waktu ke dunia yang Kijamani. Aku, Arian, tidak pernah berpikir untuk memangsa orang lain. Bisakah hadiah yang kau berikan diubah menjadi membiarkan Dewi pergi? Tentu saja. Tidak. Tapi kau memang memainkan peran. Aku bisa memberikannya padamu. Perseneng-seneng ledengnya dulu. Nona Lyra. Ikut dia. Oh, benar. Ikut dia. Secara sensual. Mereka bilang penyihir dari Istana Kebahagiaan memiliki kecantikan yang bisa menggulingkan kerajaan. Dan itu benar adanya. Arian, jika ada hal lain yang ingin kau lakukan, kau harus cepat melakukannya sekarang. Berhentilah berpura-pura. Ayolah, telanjangi aku. Bukankah ini yang selalu kau inginkan? Lagi pula, aku seharusnya sudah mati sejak dulu. Aku seharusnya sudah mati 10 tahun yang lalu. Aku adalah penyihir. Aku lahir dengan dosa. Aku terkenal jahat. Banaraku. Maka kau akan membuat nama di seluruh dunia. Apakah kau sudah selesai bicara? Apa gunanya semua ini sekarang? Aku hanyalah seseorang yang telah dimanfaatkan oleh orang lain. Arian, bisakah kau melakukan 2 kebaikan untukku? Kebaikan APA? Katakan padaku. Guruku memperlakukan seperti seorang ibu memperlakukan putrinya. Setelah aku mati, kau harus mengantarkan kitab suci sejati. Kate Hangenia. Aku meninggalkan sebuah surat. Ambil dan temui guruku. Ketika guruku melihat surat ini, dia akan melindungimu, maka kau akan aman. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengantarkannya. Kebaikan kedua. Aku tidak ingin mati di tangan. Aku ingin kau yang membunuhku.
Guruku dan gurunya sudah bertempur lebih dari 1 dekade. Jika aku mati di tangannya, maka guruku akan kalah. Ada hal lain? Kau sudah selesai? Ya. Tensi. Aku benci dunia ini. Aku benci segala isinya. Banaraku. Tolong jangan bayarkan aku mati di tangan Lira. Aku tidak ingin kau mati. Entah kau penyihir atau anak yatim. Di mataku, kau hanyalah dewi. Kau tidak pernah menyakiti. Sebaliknya, kau selalu melindungiku. Selalu membantuku. Aku tidak ingin kau mati. Arian. Kau sangat bodoh sekali. Berhentilah mengatakan hal-hal konyol itu. Kita berdua hanyalah semut. Mengatakan kata-kata penuh semangat seperti itu membuatmu terlihat agak konyol. Sejak aku tiba di dunia ini, aku selalu menjadi lelucon, seorang karakter yang menyedihkan, hina. Bukankah begitu? Aku selalu tak berdaya, selalu terpaksa, selalu terdorong oleh kejadian. Aku tidak pernah memiliki satu hal pun yang benar-benar ingin kulakukan. Tapi aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Dewi, aku ingin menyelamatkan. Aku ingin menyelamatkanmu. Arian. Kau sungguh bodoh. Bisakah aku memelukmu? Ini tidak seperti gaya, Mr. Mu. Aku ingin melindunginya. Jangan lupa, dia awalnya datang untuk membunuhmu. Kau ingin menyelamatkan musuhmu? Bukan urusanmu. Aku akan membantumu melakukan apapun yang kau inginkan. Jangan kau lepaskan orang yang ingin kau lindungi. Saat ini, kau tidak punya alat tawar-menawar yang bisa membujukku untuk melepaskannya. Aku bisa membuat ini untuk. Busur panah pengepungan 3 tali. Benar, ini sangat kuat. Bisa menembus perisai di medan perang dan menembus gerbang kota. Ini adalah senjata perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman ini. Aku bisa melepaskan. Setelah lukanya sembuh, dia perlu melakukan satu hal untukku. Jangan menulis salinan kitab suci untukku. Kau berharap aku sama sekali menolak. Baiklah. Aku akan menerimanya untuknya. Kau cukup melindunginya, ya? Kau. Jangan lupa. Kau adalah suamiku. Aku ingin kau pergi ke prefektur Bengawan untuk menangani insiden orang-orang terlantar yang memuja roh gunung. Kau akan menghentikan kelompok yang menyamar sebagai roh gunung dari menipu rakyat. Ungkapkan kebenaran kepada mereka dan tegakkan keadilan bagi para penjahat. Apakah kau tidak takut aku akan lari bersamanya? Apakah kau lari atau tidak, itu tidak penting. Tapi kau harus menyelesaikan tugas yang sudah kutugaskan. Jika tidak, aku akan mempublikasikan kitab suci itu. Kurasa ini bukan kabar baik untuk Ibu Agung dari wilayah utara. Ini sungguh aneh. Begitu berada di luar kota pusaka, tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku ingin membawamu bersamaku, itu hanya dalam pikiran saja. Dia benar-benar tidak takut ya? Dia mungkin berpikir terlalu peduli pada ayahku. Tapi dia sama sekali tidak mengertiku. Apa kau tidak takut dia benar-benar kabur? Jangan khawatir. Dia akan kembali. Arion. Seorang ahli strategi harus terjun sendiri ke medan. Setelah kau melihat dunia ini apa adanya, kau tidak akan bisa meninggalkan dunia ini pada nasibnya. Untuk tahu kelanjutannya, saksikan di bab berikutnya.